sedia kala. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh. Kali ini merupakan webinar nasional series ketiga yang mengangkat tema terkait pemilu Aceh, Pilkada Aceh tahun 2022. Apakah jadi? Webinar ini nantinya akan berlangsung selama 2 jam ke depan, yang nantinya akan ada pemaparan dari beberapa materi, dan juga ada Q&A di ujung acara. Namun sebelumnya kami mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi visual dan juga audionya pada perangkat yang Bapak Ibu gunakan apakah sudah terpasang dengan terkoneksi dengan baik. Apabila nantinya ada gangguan teknis, bisa menginfokan kepada kami melalui kolom chat. Dan apabila nanti koneksi tiba-tiba terputus, bisa langsung masuk kembali melalui link yang sudah di-sharekan sebelumnya. Namun besar harapan kami kepada seluruh hadirin untuk bisa tetap stay tune di sini sampai dengan acara ini selesai. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa memute-kan speaker dan mikrofonnya selama acara ini berlangsung. Kami mohon kerjasama seluruh peserta demi kelancaran diskusi kita hari ini. Mikrofon dan speakernya mohon di-mute-kan ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami infokan bahwa di sini kita juga live langsung di Facebook KIP Kota Banda Aceh, yang nantinya akan kita record dan akan kita upload kembali di channel YouTube KIP Kota Banda Aceh. Sekali lagi kami mohon perhatian kepada seluruh peserta untuk bisa memute-kan speakernya selama acara ini berlangsung. Nanti akan apabila sudah dipersilakan untuk berbicara bisa di-unmute-kan kembali. Baik Bapak Ibu, saat ini telah hadir bersama kita Ketua KIP Kota Banda Aceh, Bapak Indra Milwadi Esos, dan juga seluruh anggota KIP Kota Banda Aceh, ada Bapak Yusri Razali, Bapak Yus Hadi, Bapak Hasbullah Yunus, dan Bapak Muhammad. Dan juga Sekretaris KIP Kota Banda Aceh, Bapak Rahmat Sadli. Dan saat ini juga terpantau sudah ada beberapa rekan-rekan dari KPU dan KIP Kabupaten Kota lainnya. Dan pastinya yang teristimewa hari ini telah hadir bersama kita ada pemateri kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSIMT. Beliau adalah Ketua Komisi 2 DPR RI yang nantinya akan mengangkat topik terkait Pilkada Aceh antara Undang-Undang Umum dan juga Undang-Undang Khusus. Beliau adalah seorang politisi yang dikenal tekun mengikuti seluruh jenjang pendidikan dan juga sangat aktif di berbagai organisasi pelajar, masjid, pemuda, keagamaan, dan juga terus berkiprah aktif di beberapa kegiatan politik lainnya. Beliau juga Sekretaris Jenderal Pengurus Besar HMI, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI di tahun 2002 sampai dengan 2004, dan juga Ketua DPP KNPI tahun 2008 sampai dengan 2011, dan juga Wasekjen DPP Partai Golkar di tahun 2009 sampai dengan 2014. Sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Doli. Assalamualaikum Pak Doli. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Suara saya terdengar dengan jelas di sana Pak? Alhamdulillah terdengar. Baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada narasumber kita nanti yang kedua, Bapak Musriyadi SPD MPD. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh yang nantinya akan mengangkat topik Pilkada Aceh di mata legislatif. Assalamualaikum Pak Musriyadi. Salam. Assalamualaikum Pak Musriyadi, apakah sudah bergabung bersama kita di sini? Pak Musriyadi? Baik, mungkin sebentar lagi akan join ya. Selanjutnya nanti ada narasumber kita yang ketiga, Bapak Dr. Andes Muhammad AH MKOMI. Beliau adalah anggota KIP Kota Banda Aceh, Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kota Banda Aceh. Sebelum bergabung sebagai anggota KIP Kabupaten KIP Kota Banda Aceh, beliau juga merupakan jurnalis dan juga sempat menjadi Komisioner KPU Kota Luxmawe di periode 2003 sampai dengan 2008 dan juga sempat menjadi Panwaslu pada Pileg tahun 2009, 2012 dan juga 2017. Pak Muhammad nantinya akan mengangkat topik perspektif dan permasalahan Pilkada Aceh di mata penyelenggara.
Assalamualaikum Pak Muhammad. Pak Muhammad, apa sudah bergabung bersama kita di sini, Pak? Assalamualaikum, Pak. Tadi sudah bergabung, tapi mungkin termute ya. Assalamualaikum, Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Oke, baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak, di sana? Ya, terdengar. Iya, suara Bapak agak sedikit kecil ya. Nanti mungkin bisa lebih didekatkan speakernya, Pak. Dan selanjutnya nanti terakhir ada narasumber kita, Bapak Faisal STP. Beliau adalah Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Banda Aceh. Nantinya Pak Faisal akan membawakan topik strategi penyiapan anggaran Pemko Banda Aceh dalam mengantisipasi Pilkada Kota Banda Aceh di tahun 2022. Baik, di sini saya Eva Maudia Putri sebagai moderator hari ini yang akan memandu sampai dengan acara ini selesai. Sekali lagi kami mohon perhatian dan juga kerjasama dari seluruh peserta untuk memute-kan speakernya, Pak. Bapak Ibu masih ada yang speakernya masih aktif itu, Pak. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar nasional series ketiga dengan mengangkat tema Pilkada Aceh tahun 2022 apakah jadi akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Oktober 2020. Langsung saja kita mulai acara ini, kita minta kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh sebagai pemantik diskusi untuk memberikan sedikit pengantar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati pertama sekali keynote speaker kita pada hari ini yang sudah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau, Kakanda Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia SIMT, Ketua Komisi 2 DPR RI. Ini kalau dari tim ahlinya, staf ahlinya Pak Doli ini katanya sedang di bandara karena akan segera berangkat. Mudah-mudahan bisa sampai dengan selesai. Selanjutnya nanti saya sebut Bapak. Maaf Pak Indra, suaranya termute kan Pak? Pak Indra, suaranya Pak termute Pak speakernya. Oke, silakan Pak. Udah Pak, silakan Pak. Ya, baik. Selanjutnya saya hormati juga para narasumber yang Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad AH MKOMI, kemudian ada Bapak Faisal SSTP, Asisten 1 Pemerintah Kota Banda Aceh, yang juga banyak sekali mendukung kegiatan-kegiatan KIP Kota Banda Aceh. Yang last but not least, yang saya hormati juga, kalau yang tadi yang pertama itu Kakanda, yang terakhir ini Adinda, maka saya tinggalkan terakhir. Adinda Musriadi Aswad SPD MPD. Beliau ini Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh. Selanjutnya juga akan saya sebut Bapak, karena biar adil. Karena yang pertama tadi, jangan karena DPR RI saya sebut Bapak, kemudian yang DPRK Banda Aceh nggak saya sebut Bapak, kan. Penyelenggara ini memang harus adil, harus sama. Jadi kalau kata Prof. Jimli, kalau datang incumbent senyumnya 5 cm, kalau yang non-incumbent datang juga senyumnya tetap harus 5 cm. Jangan berbeda-beda, nanti bisa ditafsirkan sebagai keberpihakan. Baik, webinar kita ini adalah webinar yang ketiga dari rencana 5 seri webinar yang akan dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh. Hari ini tema yang akan diangkat itu adalah tentang Pilkada Aceh 2022. Hari ini penyelenggara pemilu di Kota Banda Aceh, di Aceh ya. Saya pikir sama semua kita mengalami, kalau kita pergi ketemu orang, baik kita pergi ke kedai kopi maupun kita pergi ke acara-acara resepsi-resepsi, itu pertanyaan pertama itu yang ditanya itu pejadeh Pilkada 2022. Jadi pejadeh ini artinya apa jadi? Nah, jadi ini selalu menjadi pertanyaan. Maka langsung saja kita angkat pejadeh ini menjadi apakah jadi. Jadi Pilkada Aceh 2022 apakah jadi? Ini dari sisi
judul yang kita pilih. Mengapa ini menjadi pertanyaan? Karena di Aceh itu kita di samping adanya berlakunya undang-undang umum, kita juga memiliki undang-undang khusus. Undang-undang umum ini adalah undang-undang terkait dengan kepemiluan yang berlaku secara nasional. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, jadi terkait dengan kemudian ada undang-undang khusus yang mengatur Aceh juga. Dalam beberapa hal pemilu misalnya, sebagai undang-undang khusus, lex spesialis misalnya, ketika ada aturan yang berbenturan yang mengatur tentang hal yang sama, maka ini yang diberlakukan adalah undang-undang khusus, ya, memenuhi prinsip lex spesialis derogat legi generalis. Jadi misalnya dalam penamaan penyelenggara pemilu, kalau di tempat lain KPU dan Bawaslu, di Aceh namanya KIP dan Panwasli. Kemudian dalam soal jumlah penyelenggara pemilu juga begitu. Kemudian dalam sistem rekrutmen misalnya, nah, juga kalau KPU di luar Aceh itu direkrut oleh KPU RI, sementara di Aceh itu direkrut oleh DPR sesuai dengan tingkatannya. Nah, terkait dengan waktu pelaksanaan pilkada, ini juga diatur berbeda. Di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu di pasal 201 ayat 9 itu dikatakan bahwa pilkada untuk daerah yang berakhir tahun 2022 dan 2023 itu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Jadi kalau mengikuti konteks undang-undang pilkada ini, maka sebagaimana daerah-daerah lain yang tadinya sudah pilkada 2017, maka itu akan pilkada di 2024. Tapi di undang-undang pemerintahan Aceh, ya, undang-undang pemerintahan Aceh itu di pasal 65 ayat 1 itu disampaikan bahwa pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Artinya kalau mengacu kepada Undang-Undang PA, Undang-Undang 11 tahun 2006, maka pilkada untuk Provinsi Aceh dan 20 kabupaten kota itu dilaksanakan pada 2022, sementara untuk 3 kabupaten kota sisanya, yang pilkada pada tahun 2018, itu akan pilkada pada tahun 2023. Nah, sampai hari ini kita masih belum ada kejelasan. Jadi kalau ada pertanyaan, kita masih mengambang, belum mampu secara konkret menjawab karena ya di kalangan internal penyelenggara sendiri ini masih menjadi kebingungan. Walaupun sudah ada beberapa pembahasan baik di tingkat provinsi antara KIP Aceh, kemudian DPR Aceh dan pemerintah Provinsi Aceh terkait dengan ini, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan yang mana yang akan kita pergunakan. Nah, ini nanti yang akan yang penting sekali kita akan dengarkan arahan penyampaian dari Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia terkait dengan hal ini karena beliau juga ini. Jadi apakah persoalannya hanya dikotomi antara Undang-Undang 10 2016 dan Undang-Undang 11 tahun 2006? Mungkin juga bahwa saat ini sebagai pegiat pemilu, kita mungkin tahu bahwa sedang ada penyusunan rancangan undang-undang pemilu di DPR RI. Jadi yang rencananya akan menyatukan undang-undang pemilu undang-undang 7 dengan undang-undang pilkada. Selama ini masih ada 2 undang-undang. Saya membaca bahwa di rancangan undang-undang ini ada rencana untuk melaksanakan pilkada itu untuk daerah-daerah yang berakhir 2017 akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan yang pilkada terakhir 2018 akan dilaksanakan 2023. Tapi kan kalau secara hukum undang-undang yang belum disahkan ini masih belum bisa kita jadi patokan. Tapi dengan kehadiran Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI yang sedang membahas ini dan juga sedang memimpin proses ini, saya pikir akan sangat baik apabila kita bisa mendapatkan informasi kira-kira bagaimana ini pembahasan undang-undang ini. Apakah rencana DPR RI akan
melaksanakan pilkada dengan undang-undang yang sedang dibahas dan akan disahkan ini, mungkin nanti time frame-nya, kemudian prosesnya ini Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia nanti yang berkompeten untuk menyampaikan ini. Jadi saya pikir itu yang itu pemantik yang perlu saya sampaikan untuk bahan diskusi kita. Saya nggak berani panjang karena Bapak Ahmad Doli waktunya mungkin sangat sedikit untuk bisa bersama kita pada hari ini. Yang terakhir mungkin ingin saya sampaikan terima kasih banyak kepada para narasumber, khususnya Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia bersedia meluangkan waktu untuk hadir di webinar KIP Kota Banda Aceh. Ini merupakan kemewahan dan kebanggaan yang luar biasa buat kami. Kami doakan agar Bapak selalu sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas ke depan. Terima kasih juga untuk kepada para narasumber. Nanti Pak Muhammad akan menyampaikan dari sisi penyelenggara persoalan yang dihadapi terkait dengan masih belum adanya kepastian tentang pelaksanaan pilkada di Aceh ini. Kemudian nanti juga ada dari Pemko Banda Aceh akan menyampaikan bagaimana strategi mereka. Bagaimana kalau pilkada ini 2022, sementara kalau pilkada 2022 artinya tahapan dilaksanakan 2021, anggaran dan regulasi harus sudah disiapkan di 2020. 2020, 2 bulan setengah lagi sudah habis. Kemudian nanti akan sampaikan juga oleh Pak Musriyadi Aswad, perspektif beliau sebagai legislatif di Kota Banda Aceh, sebagai ketua komisi, kemudian juga beliau sebagai aktivis, sebagai pimpinan partai politik. Mungkin demikian, saya tidak berani panjang, supaya bisa diberikan kesempatan awal kepada Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia agar tidak menghambat aktivitas beliau juga. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bersedia. Baik, ini ada partisipan-partisipan yang selalu hadir, juga ada yang baru. Terima kasih Bu Eva. Saya kembalikan billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra yang sudah membuka dan juga memberikan sedikit pengantar untuk webinar kita hari ini. Intinya nantinya kita akan membedah secara komprehensif ya terkait eksistensi keberlakuan dari Undang-Undang Pilkada dan juga Undang-Undang PA yang seperti disebutkan tadi oleh Pak Indra, dan kira-kira permasalahan apa yang muncul kalau memang nanti Pilkada dilaksanakan 2022. Untuk itu kita akan mengupas tuntas terkait dengan dualisme yang sudah disampaikan tadi. Langsung saja kita berikan kesempatan pertama kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Kepada Bapak, kami persilakan Pak. Terima kasih, Saudara Moderator, Ibu Eva Maulidia Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ketua KIP Kota Banda Aceh, Saudara Indra Milwadi beserta seluruh jajaran KIP Kota Banda Aceh, yang juga tadi sudah sama-sama kita dengarkan pemantik diskusi, pengantar sebagai pemantik diskusi. Kemudian para narasumber, yaitu yang pertama adalah Pak Muhammad Aha, Komisioner KIP Kota Banda Aceh, yang menangani masalah hukum dan pengawasan. Kemudian yang mewakili pemerintah Kota Banda Aceh, Pak Faisal. Kemudian Pak Musriyadi, Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh. Untuk pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat, terutama hari-hari ini nikmat sehat, karena ini yang paling mahal, karena pada hari-hari atau bulan-bulan terakhir ini kita dihadapkan satu cobaan menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, tentu saya memberikan apresiasi kepada KIP Aceh, KIP Kota Banda Aceh,
yang telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini, dan ini menjadi penting ya, isu tentang ini. Nah, sebelum saya mulai, saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa mengikuti acaranya sampai akhir. Saya mungkin memberikan pengantar saja, setelah itu saya izin pamit karena saya harus kembali ke Jakarta. Saat ini masih di Bali, melaksanakan kunjungan kerja reses DPR RI. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat di awal periode DPR RI, kami di Komisi 2 yang diberi tanggung jawab untuk urusan pemerintahan dan politik dalam negeri, itu kemudian melakukan banyak sekali diskusi-diskusi. Intinya adalah bahwa kita ingin membangun sistem politik yang sudah kita pilih adalah sistem demokrasi ya. Dalam sistem politik kita ini dilakukan secara sesempurna mungkin. Maka kemudian kami melakukan evaluasi dan kemudian didapatkanlah ada beberapa yang menyangkut kewenangan kami sebagai anggota legislatif, yaitu khususnya dalam fungsi legislasi, ada undang-undang yang kita pandang perlu dilakukan penyempurnaan. Di dalam rangka desain besarnya adalah menyempurnakan sistem politik dan demokrasi kita di Indonesia. Nah, 8 undang-undang itu adalah yang pertama, undang-undang tentang kepemiluan. Ada 2. Sekarang Indonesia ini menganut 2 rezim tentang kepemiluan yang dipisahkan antara pemilu yang terdiri dari pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden, itu 1 undang-undang, dan kemudian ada pemilihan kepala daerah, itu 1 undang-undang sendiri. Nah, jadi antara undang-undang yang pertama dan yang kedua, undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada ini, rencananya kita mau satukan. Jadi ada 2 undang-undang dari 8 itu yang harus kita sempurnakan. Nah, undang-undang yang ketiga adalah undang-undang partai politik, undang-undang tentang partai politik. Kita sudah lama sekali tidak menyempurnakan undang-undang ini, terakhir tahun 85. Jadi banyak hal sebetulnya yang perlu kita atur, yang perlu kita sempurnakan tentang keberadaan partai politik di Indonesia ini. Kemudian yang keempat adalah undang-undang tentang MD2 sekarang itu. Kalau dulu kita mengenalnya MD3 atau Susduk, tentang Susduk MPR, DPR, terus ditambah dengan DPD, karena di dalam undang-undang pemerintahan daerah sekarang D yang terakhir, DPD itu masuk di undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah, maka namanya menjadi MD2 ya, yang mengatur tentang DPR, MPR, DPR, RI, dan DPD RI. Ini satu klaster yang saya sering sebut sebagai klaster proses politik. Ya. Jadi ada 4 undang-undang yang kita kategorikan sebagai klaster proses politik. Nah, Undang-Undang nomor 5-8 yang saya sebut sebagai klaster output politik. Itu yang pertama adalah kita ingin melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang pemerintah daerah. Ya. Banyak sekali persoalan yang selama ini masih muncul, terutama berkaitan dengan soal pemekaran daerah ya, dan seterusnya itu, yang sampai hari ini belum terakomodir di dalam undang-undang ini. Kemudian yang ke-6 itu adalah undang-undang tentang DPRD. Jadi kalau selama ini DPRD itu adalah menjadi bagian dari pemerintah daerah, nah sementara sebetulnya undang-undang keberadaan DPR itu sebenarnya kan juga adalah badan legislasi yang yang berbeda antara DPR di pusat dengan DPR di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian yang ke-7 adalah undang-undang tentang pemerintahan desa. Yang terakhir, yang ke-8 adalah undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah,
dari 8 undang-undang ini kemudian kami memilih, ya, karena memang di DPR itu punya keterbatasan, setiap tahun itu cuma hanya satu undang-undang yang boleh menjadi inisiatif DPR, maka kami memilih, karena tadi saya katakan klaster dari 4 itu juga kita harus memilih satu, maka kami memilih undang-undang pemilu yang menjadi entry point dari pembahasan atau penyempurnaan undang-undang yang lain. Kenapa undang-undang pemilu? Karena undang-undang pemilu inilah yang menjadi titik awal munculnya semua produk-produk, ya, baik itu produk institusi maupun produk hukum yang berkaitan dengan soal politik dan pemerintahan. Jadi dia ada di hulu. Makanya kita memilih undang-undang pemilu yang pertama kali kita akan lakukan penyempurnaan. Nah, usulan kami di Komisi 2 DPR ini kemudian diterima dan kemudian sudah masuk ke dalam shortlist di dalam pembahasan prolegnas DPR RI untuk tahun 2020, bahwa pembahasan undang-undang pemilu ini sudah disetujui. Dan alhamdulillah tahapannya juga sudah kami jalankan. Kami sudah membentuk atau menyusun draft awal, ya. Walaupun sebetulnya draft itu akan secara resmi dibahas nanti oleh panitia, apakah itu bentuknya panitia kerja atau panitia khusus yang dibentuk oleh DPR RI, tetapi kami mengambil inisiatif di Komisi 2 untuk menyusun draft sendiri dulu, yang kemudian itu sudah mulai mengakomodir, ya, pandangan-pandangan dan masukan-masukan dari elemen masyarakat, yang kemarin kemudian kita susun panja sendiri, panja penyusunan draft RUU. Nah, alhamdulillah di bulan Mei kemarin kita sudah selesaikan, panja sudah berakhir masa kerjanya, dan draft itu sekarang sudah berada di Badan Legislasi untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Nah, kami punya target sebetulnya di Komisi 2, karena ini nanti berkaitan dengan soal pengaturan jadwal, terutama tadi yang menjadi tema khusus kita. Kalau misalnya disepakati di dalam draft itu pilkada serentak dimulai dari 2022, maka persiapannya itu harus dilakukan jauh-jauh hari. Oleh karena itu kami juga bersepakat menargetkan berupaya untuk menyelesaikan undang-undang ini paling lama pertengahan di tahun 2021. Nah, oleh karena itu kita berencana hari ini kami masih reses. Paling lambat bulan berapa tadi Bang? Kurang jelas. Juni 2021, pertengahan 2021. Nah, oleh karena itu kami sekarang ini sedang menunggu, mudah-mudahan nanti di awal masa sidang kedua setelah reses ini, Badan Legislasi sudah mengembalikannya kepada kami, sudah disinkronisasi dan diharmonisasi. Kemudian nanti kita akan ajukan ke pimpinan DPR untuk dibahas atau diagendakan di dalam rapat paripurna, dan kemudian dibahas di Badan Musyawarah. Setelah itu dikirim ke pemerintah, dan kita mengharapkan akhir tahun ini surpres yang berisi DIM dari pemerintah itu sudah dikirimkan kembali ke DPR, dan kemudian DPR segera membentuk panitianya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa hal yang berbeda, ya, dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu kali ini. Yang pertama perbedaannya adalah bahwa kali ini Undang-Undang Pemilu diinisiasi oleh DPR, yang selama ini itu menjadi undang-undang inisiatif pemerintah. Jadi memang ini diskusi yang panjang antar fraksi di DPR, khususnya di Komisi 2, yang tadi menginginkan adanya penyempurnaan. Jadi oleh karena itu ini agak berbeda, karena nanti kita akan mendengarkan pandangan dari pemerintah juga. Kalau selama ini Undang-Undang Pemilu selalu disusun draftnya oleh pemerintah, kemudian baru diajukan ke DPR, baru kemudian kita bahas. Tapi kali ini usulan draftnya itu sudah disiapkan oleh DPR RI yang berasal dari Komisi 2. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah Undang-Undang Pemilu kali ini dibahas di awal periode pemerintahan dan DPR. Kalau selama ini Undang-Undang Pemilu itu selalu dibahas di
di ujung periode pemerintah atau DPR atau menjelang pemilu, sehingga disinyalir ya, dikonstatasi banyak kepentingan-kepentingan elit atau partai politik yang lebih dominan karena memang waktunya cukup pendek dan mepet. Gitu. Sementara kita harus melaksanakan pemilu dalam waktu yang dekat. Nah, tetapi oleh karena itu, karena kita ingin melakukan atau membuat undang-undang ini sesempurna mungkin, maka kami di DPR, khususnya Komisi 2, memilih pembahasan ini di awal periode pemerintahan atau DPR. Sehingga kita punya cukup waktu untuk mengelaborasinya, dan kemudian kita mendengarkan aspirasi banyak elemen masyarakat. Dan insya Allah setelah kalau kita bisa selesaikan di pertengahan 2021, kita punya waktu yang relatif panjang, kurang lebih 3 tahun untuk melakukan sosialisasi. Jadi kalau ada hal-hal baru yang selama ini tidak dikenal oleh masyarakat, kita masih punya cukup waktu untuk mensosialisasikan, dan insya Allah cukup sampai menjelang periode pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Nah, mengenai materinya, secara umum ada 8 atau 9 ya, ada 9 isu yang hari ini mengemuka ya, 9 isu di dalam undang-undang pemilu itu. Saya sering menyebutnya atau membaginya 2 ya, ada 5 dari 9 itu merupakan isu-isu yang klasik yang menurut saya mungkin harus lebih sedikit frekuensinya kita diskusikan karena ini adalah isu-isu yang berulang. Dan ini yang kemudian sering menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Kenapa undang-undang ini setiap tahun dirubah dan kemudian setiap 5 tahun dirubah menjelang pemilu, padahal isunya itu-itu saja. Nah, isu yang itu-itu saja 5 ini. Nah, tadi saya lupa ada satu lagi perbedaan kenapa undang-undang ini bedanya dengan yang pembahasan sebelumnya. Kami bertekad bahwa pembahasan undang-undang ini adalah undang-undang yang terakhir, ya, karena kita ingin sesempurna mungkin, undang-undang yang terakhir yang kita akan bahas tidak 5 tahun sekali. Mungkin kita akan nanti evaluasi sekitar 20-25 tahun, sehingga memang kita tidak membuang energi setiap 5 tahun membahas tentang undang-undang tentang pemilu. Yang itu jadi udah cukup lah ya, saya kira 22 tahun kita melaksanakan atau memasuki di era reformasi, kita sudah melaksanakan 5 kali pemilu. Jadi 5 kali pemilu dan 22 di era reformasi itu sudah cukup untuk kita mencari kesimpulan sistem pemilu yang terbaik buat Indonesia yang kita akan nanti laksanakan, dan kita evaluasi lagi dalam cukup waktu yang lama, sekitar 20 tahunan atau 25 tahun. Nah, kembali kepada masalah isu atau materi tadi. 5 isu klasik itu adalah yang pertama, ya pasti kita semua sudah paham ya. Pertama adalah soal sistem pemilunya. Ya, ada selalu yang mengemuka antara sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup, proporsional terbuka, dan sekarang sudah mengemuka juga ada alternatif yang ketiga adalah sistem pemilu campuran. Ya, campuran antara proporsional tertutup dengan distrik, ya, atau mixed member proporsional atau mixed member majoritarian. Nah, itu banyak alternatifnya. Nah, isu klasik yang kedua adalah tentang parliamentary threshold, ya. Ini juga sering sekali menjadi polemik. Kemudian isu yang ketiga adalah presidential threshold. Kemudian yang keempat itu adalah tentang district magnitude, jumlah besaran kursi per dapil. Kemudian yang kelima adalah tentang sistem penghitungan konversi suara ke kursi. Nah, 5 isu ini kan sudah menjadi mahfun publik atau masyarakat, apalagi para penyelenggara atau penggiat demokrasi. Dan kami juga di Komisi 2 karena ini isu-isu yang sangat klasik, dan pada akhirnya ini adalah nanti akan dibahas ya, suka atau tidak suka atau mau tidak mau akan dibahas oleh kesepakatan para pimpinan partai politik
Maka kami ingin menggeser ini dulu, menyimpan ini dulu nanti pada waktunya. Nah, sebetulnya di Komisi 2 itu ingin mendorong pembahasan terhadap isu-isu yang baru, hal-hal yang baru. Yang kemudian ini yang menjadi bagian atau indikator terjadinya penyempurnaan dalam undang-undang itu. Setidaknya ada 4 isu ya yang sekarang kami sudah susun. Dan kami yakin dan juga kami berharap ada hal-hal atau isu-isu baru lagi nanti yang berkembang dalam pembahasan ini. 4 isu itu yang pertama adalah soal adanya semangat ya pada kawan-kawan di Komisi 2 dalam rangka menyempurnakan sistem politik demokrasi. Itu bagaimana pemilu ini menjadi pemilu yang makin hari makin ramah gitu ya, atau apa namanya, makin baik lah, makin sempurna. Jadi kalau ada selama ini yang mengindikasikan pemilu dikaitkan dengan soal terjadinya moral hazard pemilu, ya, adanya money politics, kemudian political transaksional dan segala macam itu. Jadi kita harus mencoba ya, bagaimana di dalam undang-undang ini ada pasal-pasal yang memang menjelaskan kita ada upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir praktek-praktek moral hazard pemilu tadi. Jadi oleh karena itu sekarang kita akan menyusun atau menerima masukan dari berbagai pihak untuk bagaimana kita menyusun undang-undang ini bisa menghilangkan atau meminimalisir money politics dan politik transaksional atau praktek moral hazard pemilu lainnya. Itu yang isu yang pertama. Isu yang kedua adalah terkait dengan positioning penyelenggara pemilu. Kita selama ini ya termasuk tugas, fungsi dan pokoknya. Kita selama ini memiliki ada 3 institusi penyelenggara pemilu. Yang pertama adalah KPU, kalau di Aceh itu KIP, kemudian ada Bawaslu, kemudian juga ada DKPP. Nah, sepanjang pengamatan kita, ya, dari 3 institusi ini sering sekali terjadi overlapping atau benturan terhadap tugas, fungsi, dan pokoknya. Terakhir kita mendengarkan ada penonaktifan ya, oleh DKPP terhadap salah satu komisioner KPU RI yang kemudian di-challenge di PT UN dan kemudian dimenangkan oleh PT Tun. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya kontraproduktif terhadap penyelenggaraan pemilu. Ada antar institusi penyelenggara pemilu yang selalu terus-menerus dalam tanda petik atau quote and quote berkonflik. Oleh karena itu, kita harus menegaskan ya, tugas, fungsi, dan pokoknya berkaitan dengan masalah khususnya pengawasan. Jadi selama ini makanya muncul kembali adanya ide tentang peradilan pemilu yang pernah beberapa atau 5 tahun yang lalu itu muncul. Ini yang berkaitan dengan soal lembaga penyelenggara pemilu. Yang kedua, yang ketiga adalah tadi seperti yang saya pernah sampaikan bahwa idealnya semakin ke sini dan ke depan, pemilu itu adalah pemilu yang makin ramah bagi pemilihnya. Ya. Pemilu yang makin menyenangkan, pemilu yang makin mudah, pemilu yang tidak rumit, yang tidak menakutkan ya, buat pemilih. Nah, biasanya kalau kita kaitkan antara pemilu yang mudah itu selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi. Makanya kita juga sedang mengusulkan, mendorong terjadinya proses digitalisasi atau elektronisasi terhadap tahapan-tahapan pemilu. Nah, misalnya yang sekarang sedang di exercise terus oleh KPU itu adalah bagaimana kita melaksanakan e-recap, e-rekapitulasi terhadap salah satu tahapan. Memang ada yang mengatakan, kenapa kita berpikir tentang e-voting? Nah, e-voting ini kita juga harus hati-hati, karena juga di beberapa negara maju lainnya, terutama di negara-negara di Skandinavia,
itu sudah mulai ditinggalkan karena memang ternyata rawan juga terhadap terjadinya potensi penyimpangan-penyimpangan atau kecurangan-kecurangan di dalam proses pemilihan itu. Nah, tapi intinya kita ingin nanti mencari ada bagian-bagian yang memungkinkan kita untuk melaksanakan digitalisasi atau elektronisasi terhadap tahapan-tahapan pemilu yang mungkin dan tidak mengurangi dari kualitas demokrasi itu sendiri. Nah, yang terakhir, tentu ini yang tadi akan berkaitan dengan tema kita. Ya, ada pengaturan terhadap penjadwalan dan keserentakan sebagai akibat dari disatukannya undang-undang ini. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, undang-undang ini akan berisi satu rezim, namanya rezim pemilu, yang terdiri dari 3 jenis pemilu. Yang pertama adalah pemilu legislatif, kemudian yang kedua adalah pemilu presiden, yang ketiga adalah pemilu kepala daerah. Nah, banyak sebetulnya alternatif. Ya. Jadi pertama saya ingin tegaskan bahwa undang-undang yang existing sekarang itu ada 2. Ya. Satu tentang undang-undang pemilu, kemudian tentang undang-undang pilkada. Dan dua-duanya masih berlaku, masih eksis. Makanya kalau ditanya kapan pemilu serentak berikutnya setelah tahun 2020, kalau dalam undang-undang sekarang itu adalah pemilu serentak nasional di tahun 2024. Nah, di dalam pembahasan draft undang-undang itu, ya, kami mengevaluasi. Ya. Pertama, kalau kita lihat penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 kemarin, ini pemilu yang agak merumitkan, ya, antara keserentakan pemilu dan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Ya. Walaupun kemudian kemarin Perludem dan ICW melakukan judicial review kembali, tetapi MK tetap, ya, bergeming dan menetapkan bahwa pilpres dan pileg itu tetap serentak. Kita nggak bisa membayangkan energi sebesar apa yang harus kita siapkan kalau dalam 1 tahun itu diserentakkan semua antara pemilu legislatif, pemilu presiden dengan pilkada. Ya, kemarin 2019 antara serentak pilpres dengan pileg saja sudah banyak jatuh korban, dan belum tentu juga yang kedua masyarakat ini menjadi masyarakat yang tidak jenuh pada akhir. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga bahwa kualitas antara pileg, pilpres dan pilkada ini harus tetap sama. Oleh karena itu menjadi salah satu dasar kenapa kita menganggap bahwa pilkada serentak tahun 2024 itu pilkada yang ya perlu dikumpulkan energi yang cukup besar untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu kita berpikir untuk menggeser, ya, tahun 2024 itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa apa sih urgensi tentang keserentakan itu. Padahal sebetulnya kita ini sudah mengatur, ya, pilkada serentak tahun 2020 ini kan adalah pilkada serentak yang keempat, yang merupakan lanjutan dari pilkada serentak yang pertama 2015. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mengatur, ya, jadi muncullah gagasan antara adanya pemilu nasional dengan pemilu daerah. Ya. Itu sebagai salah satu alternatif. Ada juga yang kemudian mengemukakan kemarin sebagai wacana antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif. Jadi pemisahannya itu bisa jadi 2. Konsep yang pertama adalah antara pemilu daerah dengan pemilu nasional. Yang kedua adalah pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Nah, tetapi di dalam draft yang sekarang itu disusun antara ada pemilu nasional dengan pemilu daerah. Yang kita sebut sebagai pemilu nasional dan pemilu daerah ini juga 2 alternatif ada kemarin berkembang. Alternatif yang pertama adalah definisi pemilu nasional itu adalah terdiri dari pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu DPR, DPD RI, ya, pemilu legislatifnya semua
ya, antara DPR RI, DPRD, dan DPRD provinsi, kabupaten, kota. Kemudian yang disebut sebagai pemilu kepala daerah atau pemilu daerah, itu adalah pemilu kepala daerah yang terjadi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Itu konsep yang pertama. Ada juga yang mengajukan konsep yang kedua, yang mendefinisikan pemilu nasional itu adalah pemilu presiden, pemilu DPR RI, dan pemilu DPD RI. Sementara pemilu daerahnya itu adalah pemilu DPRD provinsi, kabupaten, kota bersama dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, dari sana kemudian muncullah pengaturan tentang keserentakan. Ya. Oleh karena itu diusulkan di dalam draft itu bahwa ada pemilu nasional, ada pemilu daerah yang dilaksanakan di antara dua pemilu nasional. Jadi kalau pemilu nasionalnya di tahun 2024 dan 2029, maka pemilu daerahnya itu di tahun 2027. Kalau kita menganut sistem keserentakan nasional. Nah, oleh karena itu konsekuensinya kalau kita sepakat dengan konsep yang pertama ini, maka pemilu-pemilu serentak yang mendahuluinya itu kita normalkan kembali. Ya. Jadi 2015, 2020, 2017, 2022, dan ada 2018 di 2023. Maka nanti kalau kita menganut sekali lagi pilkada serentak nasional, maka nanti dilaksanakan di tahun 2027. Nah, kemudian juga ada yang berkembang. Kenapa keserentakannya itu harus dilakukan keserentakan nasional terhadap pilkada di daerah atau pemilu daerah? Nah, maka muncullah ide, ya, kalau begitu biarkan saja dilaksanakan secara alamiah. Kita atur, mungkin pemilu nasionalnya itu tidak perlu diserentakkan nasional, tapi 2 saja cukup. Nah, oleh karena itu sekarang sedang berkembang nih dalam 2 bulan terakhir ini. Jadi pemilu daerah dilaksanakan 2 kali di dalam 1 periode di antara 2 pemilu nasional. Jadi kalau sekarang 2020, jadi nanti di tahun 2000 pilkada serentak di tahun 2022 itu ditarik di 2023, ya. Kemudian jadi nanti 2024 itu pemilu nasional, 2025 pemilu serentak daerah lagi, lanjutan dari 2020, kemudian di 2023 kembali pemilu serentak kepala daerah, dan kemudian di 2028, ya, 2029 itu pemilu nasional. Jadi setengah-setengah, karena kalau hari ini 270 di tahun 2020, nanti di 2023 itu sekitar 220 lagi, ya, tidak 200 sekitar 250 lagi, ya. Jadi 2 kali, jadi setengah-setengah gitu. Nah, kalau ini yang akan terjadi, maka pemilu di Aceh itu akan dilaksanakan di 2023. Ya. Kalau memakai konsep yang kedua ini. Nah, jadi itulah gambaran, ya, tentang wacana dan isu-isu yang sekarang sedang mengemuka di dalam pembahasan undang-undang pemilu ini. Nah, tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini sekarang draftnya sedang disempurnakan, disinkronisasi dan diharmonisasi. Kemudian kita akan bahas nanti mudah-mudahan di awal masa sidang yang pertama, dan kita punya target. Tapi selama memang ini masih dalam pembahasan, undang-undang yang menjadi acuan kita tetap menjadi undang-undang yang sekarang berlaku. Itu pelaksananya tahun 2024. Nah, oleh karena itu saya kira nanti memang harus dibuat skenario-skenario untuk daerah-daerah yang akan mengikuti draft yang ada sekarang, termasuk Aceh. Ya. Jadi memang kalau kita persiapkan tahun 2022, kalau mengikuti pilkada, saya nggak tahu, kalau yang lain kan itu bulan Februari sebetulnya. Ya.
bulan Februari di tahun 2017 yang kemarin. Jadi kalau di bulan Februari artinya memang penganggarannya harus sudah dibahas sekarang, karena akan persiapannya kan mungkin setahun itu. Kalau Februari ya ketemunya harus Februari lagi di 2021. Nah, tapi nanti kita cari juga, mungkin tidak Februari, kita sesuaikan. Kalau memang tetap di 2022 ya, mungkin kita akan tarik, diseragamkan semua bulannya. Kayak kemarin kan di bulan 9 semuanya, tapi sekarang jadi bulan 12 di tahun 2020 ini, karena COVID. Nah, nanti itu kita akan lakukan penyesuaian. Jadi saya kira itulah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini informasi yang membuat Bapak-Bapak dan Ibu di Aceh khususnya, dan kemudian di Banda Aceh khususnya, dan seluruh provinsi Aceh yang sebagian besar akan melaksanakan pilkada serentaknya di tahun 2022. Nah, insya Allah nanti kita kalau nanti ini akan prosesnya berjalan, tentu akan kita mendengarkan seluruh aspirasi, terutama dari kawan-kawan dari Provinsi Aceh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat sekali lagi buat KIP Aceh, KIP Kota Banda Aceh yang melaksanakan webinar ini, dan terima kasih atas undangannya. Saya mohon maaf, sekaligus saya mohon izin untuk pamit. Saya Sekian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doli atas pemaparannya ya terkait tadi bagaimana proses penyusunan undang-undang pemilu yang dilakukan dari awal. Bahkan juga tadi Pak Doli sudah sedikit menginformasikan ke kita apa yang menjadi perbedaan pembahasan undang-undang saat ini dengan undang-undang pemilu sebelumnya. Dan bahkan juga tadi sudah menyebutkan ada 9 isu di dalam undang-undang pemilu yang dibahas saat ini. Dan juga tadi sedikit menyinggung terkait dengan normalisasi pilkada yang masih dalam wacana ke depannya seperti apa. Terima kasih Pak Doli atas waktunya juga yang sudah disediakan kepada kami. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya Pak, sampai kembalinya di Jakarta. Dan besar harapan kami masih bisa bertemu lagi atau kita punya diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak Doli. Baik, selanjutnya kita masuk untuk pembahasan kita yang kedua. Kalau tadi Pak Doli membicarakan tentang Pilkada Aceh, bagaimana penyusunan undang-undang pemilunya, saat ini kita ingin melihat bagaimana Pilkada Aceh dari sisi mata legislatif, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Musriadi, SPD MPD. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh. Kepada Bapak, kami persilakan, waktunya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji kepada Allah, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua KIP Kota Banda Aceh, Kanda Indra Miwardi, beserta komisioner lainnya, dan juga Ketua Komisi 2 DPR RI, Kanda Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang mungkin sudah pamit, dan juga yang kami banggakan pakar hukum KIP sekaligus komisioner Pak Muhammad AR, dan juga dari pemerintah Kota Banda Aceh diwakili oleh asisten 1 bidang pemerintahan yaitu Bapak Faisal. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak hal tadi yang telah disampaikan oleh pemangku jabatan tertinggi, yaitu salah satunya Komisi 2 DPR RI tentang perubahan daripada Undang-Undang Kepemiluan dan juga Undang-Undang Pilkada yang hari ini telah dalam masa penggodokan dan juga belum tahap implementasi dan perlu hearing daripada semua pihak. Tentunya kami mencoba mengkilas kembali tentang mungkin jauh beda dengan apa yang kita alami sekarang di Aceh, dengan kita diberikan sebuah keistimewaan regulasi yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tentunya kami masih teringat di kami adalah DPRA dalam hal ini itu telah membuat pertemuan atau rakol koordinasi semua Komisi 1 se-Aceh
Dan saya pikir 20 kabupaten kota itu hadir. Itu tepatnya pada Senin, kalau saya tanggal 29 bulan 6 tahun 2012 juga di masa pandemi COVID-19 ini juga. Ada beberapa rekomendasi dan juga pada kegiatan itu hadir juga asisten dari pemerintahan Aceh dan juga hadir dari KIP, hadir dari Bawaslu, Bawasli dan juga hadir dari seluruh anggota Komisi 1 DPR. Ini memberikan dari hasil pertemuan rakor itu ada beberapa, saya coba mengilas kembali bahwa ada 5 rekomendasi yang dilahirkan. Tentunya rekomendasi ini seperti awal saya sampaikan itulah berujukan kepada kearifan lokal kita yang diberikan sebuah kekuatan regulasi hukum yaitu di bawah Undang-Undang Pemerintah Aceh. Saya pikir nanti secara regulasi itu banyak dikilas oleh Pak Muhammad Aer. Tentunya saya ingin mencoba mengulang kembali tentang 5 rekomendasi itu. Yang pertama adalah forum rakor itu bersepakat bahwa pilkada serentak itu di Aceh itu dilaksanakan di tanggal 20 di tahun 2022. Tentunya KIP juga sudah membuka rakor dengan provinsi Kalimantan Selatan sudah menetapkan tanggal dan tanggal, bulan dan tahun 22 bulan 2 tahun 2022. Ini kan hal yang luar biasa. Kita apresiasi luar biasa karena kita juga memberikan sebuah legalitas terhadap pelaksanaan karena ini berhubungan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KIP nantinya sebagai pelaksanaan pilkada di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Jadi pada poin pertama ini kita sudah sepakat. Pembuktian sepakatnya seluruh komisi 1 DPRK se-Aceh itu kami mentandatangani berita acara dan juga ditandatangani oleh yang perwakilannya hadir termasuk komisi 1 DPRA dan juga ketua DPRA dan juga seluruh perangkat yang mewakili daripada pemerintahan Aceh. Tentunya ini kan menjadi sebuah kesepakatan bersama. Kenapa ini akan rujukan ini. Yang kedua adalah poin yang kedua itu dimintakan kepada DPRA melalui pemerintahan Aceh untuk melakukan koordinasi dengan bupati dan kabupaten kota. Tentunya ini juga berlakunya di Aceh, di Banda Aceh. Saya belum yakin bahwa sejauh mana ini koordinasi yang dibangun dengan hasil rekomendasi pada 2 tadi itu. Apakah pemerintah Aceh dalam hal ini mungkin juga DPRA telah membangun komunikasi dan melakukan rapat koordinasi dengan wali kota atau bupati se-Aceh untuk Halo? Ya Pak, silakan Pak. Untuk menindaklanjut hasil pertemuan rakor yang telah disepakati bersama. Yang ketiga adalah juga Komisi 1 dan juga Komisi A, khususnya juga ada beragam di Komisi 1 dan Komisi A, itu melakukan rapat koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Kami ingin ceritakan di Banda Aceh, kami sangat intens komunikasi dengan KIP Kota Banda Aceh. Dan malahan sudah beberapa pertemuan kita lakukan, baik pertemuan antara KIP dengan pemerintahan Kota Banda Aceh, maupun KIP dengan DPRK Kota Banda Aceh, dalam hal ini Komisi 1 dan juga dengan pimpinan DPRK Kota Banda Aceh, ini sudah melakukan komunikasi secara intens. Dan malahan ingin kami gambarkan bahwa kami pada tahun 2021 ini sudah mengalokasikan anggaran. Tahap pertama itu rekomendasi yang kelima yang saya sampaikan, bahwa komunikasi ini kita bangun apakah di dalam ruangan di dalam forum-forum ilmiah dan juga forum-forum secara individual. Kita akan komunikasi terus dengan KIP terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pilkada yang direncanakan itu tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Yang selanjutnya adalah DPRA dan juga DPRK itu menyampaikan surat pemberitahuan berakhir masa jabatan gubernur, bupati, dan wali kota kepada KIP kabupaten kota. Saya pikir juga kami atas nama legislatif dan itu sudah menyuratin KIP terhadap proses pemberitahuan terhadap masa berakhirnya masa jabatan wali kota Banda Aceh. Dan ini kami sudah melakukan itu. Karena ini juga merupakan amanah daripada Undang-Undang PA. Kalau ini tidak dilakukan, maka tahapan-tahapan pembahasan, tahapan-tahapan penganggaran itu tidak bisa dilakukan. Karena ini
bagian dari perjukan. Dan yang kelima adalah dimintakan juga dengan forum itu, yang kelima yang terakhir, bahwa pemerintah kabupaten kota itu memasukkan anggaran pilkada kabupaten kota itu di dalam RKPK atau pada tahun 2001 dan 2002. Saya pikir ini kan kalau kita tidak mulai, kalau jadi pilkadanya di 2022, maka otomatis kita mau tidak mau, rela tidak mau, maka pada tahun 2021 ini harus dialokasikan anggaran. Karena ini ada dua tahap, ya, 2021 dan juga 2022. Saya pikir kayak hari ini kalau konteks Banda Aceh, saya pikir kita sepakat kalau seandainya pilkada kita itu di 2022 dan itu sudah kita lakukan komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara pemilu, khususnya KIP dan juga Bawaslu. Dan juga kita hadirkan kemarin Bawaslu. Pak Ibu sekalian, kalau kita berujukan kepada hukum penyelenggaraan pilkada itu sangat jelas. Itu adalah juga amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan juga kekhususan Aceh. Saya pikir ini juga merupakan sebuah keistimewaan kita. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana memfollow up kebijakan, salah satunya rekomendasi yang rakol itu sendiri, dan juga bagaimana memfollow up terhadap kebijakan-kebijakan lain dengan pemerintah pusat dalam ini Mendagri. Tentunya semua keputusan itu adalah berujukan kepada Mendagri. Saya pikir bahwa ini kan merupakan sebuah sebuah media yang kita manfaatkan, salah satunya dengan rakol yang telah dilakukan itu sendiri. Dan pada hari ini saya pikir juga, saya dengar informasi kemarin, Gubernur sudah menyurati Mendagri itu tidak ada balasan. Ini ada apa pertanyaannya? Ini kan harus juga menjadi sebuah catatan dan referensi kita bersama. Kalau seandainya misalnya digeser lagi 2023, katakanlah dengan serentak, dengan undang-undang kepemiluan dan juga undang pilkada ini, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Komisi 2 tadi, ini kan menjadi dilema lagi. Ini harus di EPLT semua dulu, baru pelaksanaan pilkada itu berlangsung. Saya pikir saya tidak lagi menyampaikan regulasi, cuma kami ingin menggambarkan sedikit bahwa tentang rakol yang pernah kami hadiri, yang melibatkan semua pengambilan kebijakan baik eksekutif maupun legislatif yang diadakan oleh DPR Aceh yang langsung dipimpin oleh Ketua DPR Aceh. Saya pikir sementara itu saja dulu, Ibu Eva. Mungkin nanti ada hal yang mungkin perlu didiskusikan, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Musriyadi. Tadi telah disebutkan bahwa dari sisi legislatif sudah ada kesepakatan dengan pemerintah Aceh dan juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi untuk bagaimana pilkada itu diharapkan bisa dilaksanakan di 2022 ini. Dan juga sudah ada kesepakatan yang juga dibentuk dan dikirim ke stakeholder terkait lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira dari sisi KPU, perspektif dan permasalahan pilkada Aceh di mata penyelenggara itu seperti apa apabila pilkada jadi dilaksanakan di 2022, yang akan disampaikan langsung oleh anggota KIP Kota Banda Aceh bidang divisi hukum dan pengawasan KIP Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Handes Haji Muhammad AH MKOMI. Kepada Bapak kami persilakan. Silakan Pak Muhammad, di-unmute dulu Pak speakernya. Baik, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Eva. Maaf Pak, mungkin speakernya bisa lebih didekatkan ke mulutnya Pak. Speakernya bisa lebih dekat, suaranya biar lebih besar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih besar lagi Pak, biar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa man tabirahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabi ba'dah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang sangat berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita telah dapat mengikuti atau menyelenggarakan webinar yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di mana olehnya pula telah membawa kita dari tidak tahu dan tidak pernah tahu tentang kepemiluan, terutama menyangkut dengan problema pilkada di Provinsi Aceh. Insya Allah hari ini, dan kita sudah pernah tahu hari ini lebih tahu khusus apakah jadi pilkada Aceh tahun 2022 atau tidak. Penghormatan kami, terutama walaupun tidak ada lagi dalam layar webinar kita, namun saya tetap menghormati Abang Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Ketua Komisi 2 DPRI yang baru saja memaparkan banyak hal yang kita ketahui dan kita pahami apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 barusan tadi. Penghormatan kami kepada Bung Musriadi Aswad yang juga baru juga menyampaikan kesepakatan dan maaf yang baru saja menyampaikan tentang kesepakatan pikiran kita di 2020, bahkan mereka terutama baik legislatif maupun eksekutif pemerintah Aceh atau pemerintah Kota Banda Aceh telah berbuat dan tidak ada kendala kalau menurut yang disampaikan oleh Bung Mas Riyadi tadi. Selanjutnya penghormatan kami kepada Bapak Faisal, Asisten 1 pemerintah Kota Banda Aceh, dan yang tersembilan kepada Ketua, para komisioner, serta sekretariat dan semua kru yang terlibat di dalam webinar ini KIP Kota Banda Aceh. Dan juga penghormatan kami yang tidak kalah pentingnya kepada peserta webinar yang ikut pada pagi yang sangat berbahagia ini. Baik, saya langsung ke apa yang telah ditugaskan oleh Pleno menyangkut dengan materi atau narasumber yang harus saya sampaikan menyangkut dengan perspektif dan permasalahan pilkada Aceh di mata penyelenggara. Nah, berbicara kepemiluan tentu tidak terlepas dari dasar hukum. Tapi karena menyangkut dengan prospek, saya lebih ke konteks sistem atau objek terlihat dulu, karena saya harus melihat lebih jauh objek ataupun dasar hukum penyelenggara pilkada di Aceh bagaimana yang sebenarnya, sehingga disitulah bisa kita lihat dan apa permasalahan yang timbul bagi kami penyelenggara. Baik, Undang-Undang Pemilu di Aceh pada pokoknya adalah berdasarkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks keistimewaan Aceh, undang-undang yang dimaksud adalah UUPA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sesuai konsideran menimbang huruf F bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B, C, D, dan E perlu dibentuk undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebagai undang-undang khusus yang diperuntukkan khusus bagi Aceh sebagai upaya politis yuridis sehingga proses lahir dan pembentukannya memiliki latar belakang spesifik sebagai wujud penyelesaian konflik yang sangat panjang antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Sehingga UUPA sebagai undang-undang khusus secara filosofis yuridis mengalahkan undang-undang yang umum sesuai dengan prinsip hukum leg spesialis derogat leg generalis, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai undang-undang yang bersifat umum
dan bentuknya dimaksudkan untuk pemberlakuan secara umum, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 sebagai undang-undang khusus demi hukum haruslah dikecualikan sesuai amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh pasal 65 ayat 1, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Nah, keistimewaan dan kewenangan khusus Komisi DPR Pemilihan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Kanun Aceh, yaitu atau peraturan perundangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil kota dilakukan oleh rakyat secara langsung yang merupakan perwujudan hak demokratis, partisipatif, dan aspiratif untuk mendapatkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terbaik dan amanah, serta memiliki legitimasi dalam menjalankan pemerintahan sesuai bunyi pasal 101 ayat 3 Kanun Nomor 12 2016, pemungutan suara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022. Nah, berdasarkan itu juga sebenarnya ada 3 hal penting yang harus ditegakkan di provinsi sebagai berikut. 1, Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah direvasi atau turunan konstitusi sesuai dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2, Undang-Undang Pemerintah Aceh dapat dilakukan perubahan, tetapi harus melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Dan yang terakhir, yang ketiga, segala sesuatu yang berhubungan dengan Aceh berlaku Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ini bukan pendapat saya, bukan pendapat saya pribadi, tetapi putusan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi perkara nomor 66 garing Undang-Undang garing PUU garis dasar 15 Romawi garing tahun 2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, saya secara kebetulan terlibat langsung dalam perkara ini sebagai pihak terkait. Maka sesuai dengan nota kesepahaman atau MOU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, hanya 6 kewenangan pusat, selebihnya kewenangan Aceh, seperti diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Pemerintahan Aceh ayat 2, bahwa kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi urusan pemerintah yang bersifat nasional adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu di dalam bidang agama. Maka secara aturan ini yang permasalahan yang selalu timbul oleh kami penyelenggara. Secara aturan, pemerintah dalam hal ini, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota, harus mengalokasikan dana pilkada dalam APBA atau APBD tahun 2021 dan 2022 seperti disebutkan oleh Pak Musriadi tadi dari Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh. Nah, kami selaku penyelenggara atau KIP sebagai lembaga independen
tidak berkewenangan mendesak jadi atau tidak jadi Pilkada Aceh 2022. Juga tidak ada urusan dengan Belanda. Maksudnya, tidak bekerja karena ada desakan dan kritikan dari lembaga manapun dan dari siapapun juga. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa pilkada yang pernah terselenggara di Aceh tahun 2012 dan tahun 2007 berbeda. Dan insya Allah jika pemerintah menabuh gong pilkada Aceh tahun 2020, yaitu dengan mengalokasikan dana seperti kami sebutkan di atas tadi, artinya pilkada tahun 2020 tidak bersamaan atau serentak dengan provinsi atau kabupaten kota lain. Maka KIP Aceh berkewenangan penuh menyusun program dan penetapan tahapan pilkada sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 66 Ayat 1. Tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan atau sering kita sebut KIP. Maka secara topik webinar kita hari ini yaitu Pilkada Aceh tahun 2022, apakah jadi? Namun sesuai dengan regulasi yang saya sampaikan di atas tadi, yang berlaku khusus di Aceh bahwa Pilkada Aceh tahun 2022 adalah perintah Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 dan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wali kota, sekali bukan kata saya, tetapi ini merupakan perintah undang-undang. Maka kita selalu tempat permasalahan. Secara kebetulan kami semenjak pemilu diselenggarakan oleh lembaga independen, yaitu pada tahun 2024, itu terlibat langsung. Kita bisa saja semacam pemilihan kepala daerah secara langsung itu yang pertama itu dari Aceh, tapi diselenggarakan lebih duluan daerah lain atau provinsi lain. Ini apa provinsi? Kita setiap mau dekat penyelenggara pilkada selalu persoalan dengan regulasi dan regulasi. Tapi sebenarnya kita sudah sangat jelas kita bahwa menyangkut dengan pilkada karena ada undang-undang khusus kita harus memperlakukan itu undang-undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006 tadi. Maka kalau itu sebenarnya, kalau katakanlah pemerintah atau yang membangun kepentingan di Provinsi Aceh ini, tidak ada persoalan sebenarnya kalau pilkada kita memang sesuai dengan aturan yang ada, yaitu UU PA yang berlaku sampai hari ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk di tahap awal ini. Kalau nanti ada yang berkembang dan lebih jauh lagi kita bahas ke depan. Terima kasih. Hazanallah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad atas pemaparan persepsinya terkait dengan perspektif dan persoalan pilkada Aceh di mata penyelenggara. Pada intinya di sini penyelenggara siap-siap aja gitu ya Pak ya. Selama itu menjadi amanat dari undang-undang. Baik, selanjutnya mungkin kita akan melihat dari sisi seandainya nih pilkada memang jadi dilaksanakan di 2022, apa aja strategi anggaran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi pelaksanaan pilkada ini nantinya. Yang akan disampaikan langsung oleh Pak Faisal SSTP, beliau adalah Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Banda Aceh. Pak Faisal? Ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur pada Allah, salat pada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Indra, Ketua KIP Kota Banda Aceh. Yang saya hormati Bapak Musriadi, bangda saya nih dari Komisi 1 DPRK Kota Banda Aceh.
Kemudian yang seperti yang saya Bapak Muhammad selaku Komisioner KIP Kota Banda Aceh dan seluruh peserta yang hadir dalam webinar ini. Mungkin tadi sudah banyak sekali kita mendengar baik dari Bapak Daudi sendiri dan Bapak Ketua KIP, Pak Muhammad, Pak Musriadi terkait dengan pilkada. Bahwa pada prinsipnya kita pemerintah Kota Banda Aceh kapanpun dilaksanakan pilkada, baik itu 2022 atau 2024, maka pemerintah Kota Banda Aceh apapun siap untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilu tersebut, baik dari segi anggaran dan hal lain yang menjadi kewenangannya pemerintah Kota Banda Aceh. Maka pada prinsipnya Kota Banda Aceh siap untuk melaksanakan dan mendukung sepenuhnya. Namun terkait dengan pelaksanaan pemilu yang memang belum jelas ya kapan, apakah itu tahun 2022 atau tahun 2024 dilaksanakan. Tentunya ada konsekuensi apabila pilkada itu dilaksanakan di tahun 2022. Maka pemerintah Kota Banda Aceh harus segera menyiapkan anggaran di tahun di era PBK 2021 untuk tahapan-tahapan pelaksanaan dan regulasi-regulasi harus disiapkan tentunya. Maka pemerintah Kota Banda Aceh walaupun kapanpun dilaksanakan, maka di tahun 2021 nanti kita bersama dengan TAPD Kota Banda Aceh telah menyiapkan anggaran sebenarnya untuk persiapan pilkada 2022. Maka nanti juga kami akan mengundang pihak KIP komisioner untuk kita bahas bersama kebutuhan anggaran sesuai yang telah disampaikan kepada kita. Maka kita akan sesuaikan di dua tahap nantinya, baik itu di 2021 tahapan 2021 dan 2022 pelaksanaan nanti. Maka kami akan segera mengundang KIP Kota Banda Aceh untuk kita bahas bersama terkait dengan penggunaan anggaran di tahapan-tahapan pilkada nanti. Walaupun pilkada ini belum tahu kapan dilaksanakan, tapi kita juga berharap pilkada ini segera dilaksanakan di tahun 2022. Sesuai dengan amanah kanun UPA ya, yang UPA tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, di mana turunannya kanun Aceh nomor 12 tahun 2016. Yang sudah diatur kekhususan bagi Aceh. Maka mungkin tepat sekali kalau kanun itu diikuti dan dilaksanakan. Maka tahapan-tahapan yang juga sudah kita antisipasi nantinya terkait dengan pilkada kalau dilaksanakan di tahun 2022. Yang pertama sekali itu anggaran sudah kita siapkan dan kita akan bersama dengan KIP. Kemudian juga akan kita siapkan dana di dinas-dinas terkait, dinas-dinas yang mendukung sepenuhnya pemilu, seperti misalnya Kesbangpol. Kita ada siapkan DES pemilu, di mana DES itu sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan dan hal lain yang menjadi kewenangannya Kesbangpol terhadap DES tersebut. Kemudian Satpol PP juga selaku Rantibum, dinas yang mengawasi keamanan di dalam penyiapan pemilu nanti, seperti misalnya ada Dinmas Kampung yang akan kita siapkan, kemudian juga pengamanan dari TNI Polri, anggaran-anggarannya juga harus tersiapkan, kemudian Panwaslu, maka akan kita siapkan dananya di tahun 2021 nanti. Maka kita akan sesuaikan, maka nanti kebutuhannya kita akan bicarakan kembali, kita undang bersama dengan KPK dan dinas terkait dan KIP Panwas, kita bicarakan kebutuhan tahapan pilkada di 2021 dan 2022 nantinya. Maka pada prinsipnya kami Kota Banda Aceh kapanpun pilkada dilaksanakan siap untuk mendukung dan melaksanakan pilkada tersebut. Dan tentunya pemerintah pusat dan pemerintah Aceh segera memberi kepastian hukum tentunya agar pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Mengingat kalau misalnya 2022 dilaksanakan pilkada, maka tahapan itu dilaksanakan di Januari, sudah dimulai. Tentunya dalam waktu sisa 2,5 bulan ini lagi, 2020 ini, penyiapan tahapan-tahapan, anggaran yang kita siapkan, regulasi-regulasi, tentunya itu sangat mepet tentunya. Maka kepastian hukum kapan dilaksanakan pemilu itu sendiri, itu sangat penting menurut saya dan harus segera dipastikan. Maka kami, apapun ceritanya, tetap mendukung sepenuhnya pemilu dilaksanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Eva atas waktunya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faisal. Tadi sudah tegas dijelaskan bahwa dari sisi Pemko
Banda Aceh sih siap-siap aja ya terkait dengan anggaran, bahkan strategi yang akan nanti disiapkan pihak Pemko Banda Aceh akan mengundang KIP Kota Banda Aceh yang akan membicarakan terkait dengan papan dan kebutuhan apa saja yang nanti akan terkait dengan anggaran yang akan disediakan. Dan jadi juga sudah disebutkan bahwa akan ada penyiapan anggaran di dinas-dinas terkait. Ini terdengarnya sangat positif sekali ya Pak. Baik, terima kasih Pak Faisal. Sepertinya di sini dari sisi narasumber sudah banyak memberikan pemaparan dan juga pandangannya ya terkait dengan topik yang kita bicarakan hari ini. Namun di sini kita juga ingin meminta sedikit komen ataupun arahan dari Pak Munawarsyah. Pak Munawarsyah adalah Komisioner KIP Aceh dari Divisi Teknis. Pak Munawar. Pak Munawar. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Pak? Ya. Iya Pak, ini sedikit kita mau minta arahan nih. Jadi tadi sudah banyak pemaparan yang menyampaikan dari sisi regulasi dan juga secara anggaran. Bahkan sudah sangat terasa sekali semangatnya kalau dari sisi legislatif dan juga tadi Pemko tuh maunya tuh pilkada di 2022. Tapi juga ternyata kita agak sedikit berbenturan dengan aturan tadi, ada dualisme aturan antara pilkada dan juga undang UU-PA. Nah, mengingat waktu juga yang sangat sedikit mepet ini, kira-kira dari pandangan Bapak, apakah mungkin ini pilkada Aceh itu masih bisa dilaksanakan di 2022? Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Eva. Wah, ini penghormatan buat saya. Dan terima kasih banyak buat narasumber, terutama tadi Bang Doli, ya, kemudian Pak Muhammad, ya, Bang Suryadi, dan Pak Faisal. Cuma agak sedikit terusik saya dengan masih ada pernyataan, jadi tidak ini 2022 ini, seperti pernyataan Pak Faisal tadi ya. Walaupun ada satu komitmen bahwa pemerintah Kota Banda Aceh, kita apresiasi sudah mulai melakukan. Walaupun kita menyayangkan juga di sejumlah kabupaten kota yang belum sama sekali ya melakukan bahasan seperti ini. Saya ingin sampaikan seperti ini sebenarnya. Saya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Doli dan Pak Muhammad tadi itu sudah sangat konkret sekali. Ya. Jadi kalau secara sederhananya seperti ini, Undang-Undang 10 tahun 2016, bagaimana pemantik diskusinya Pak Indra tadi, itu sudah undang-undang yang masih berlaku. Undang-undang yang masih berlaku. Jadi walaupun ada revisi undang-undang, ini kan belum selesai revisi undang-undang. Selama undang-undang yang baru belum ada, maka Undang-Undang 10 2016 sudah patokan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ditambah lagi sebenarnya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Muhammad tadi, pasal 18 di Undang-Undang Dasar 45 itu kan menyebutkan tentang negara mengakui dan menghormati satuan-satuan perangkat yang bersifat khusus dan istimewa. Nah sebenarnya pasal 18D ini itu menyebut Undang-Undang 45 itu sebenarnya kalau kita dalam konteks pilkada itu biasa dengan terma pilkada asimetris. Nah pilkada asimetris ini kan kalau kita melihat dari 34 provinsi itu ada 4 provinsi yang penerapan pilkadanya yang berbeda yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Ada Undang-Undang 11 tahun 2006 untuk Aceh misalnya, tentang pemerintahan Aceh. Ada Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang DKI. Ya, yang pilkadanya juga berbeda, di mana ada sekitar 6 daerah administratif yang itu tidak dilakukan pilkada, tapi penunjukan dari gubernur, misalkan itu berbeda. Kemudian juga ada undang-undang yang di Jogja, Undang-Undang 13 tahun 2012, juga kan pilkadanya hanya memilih gubernur saja, hanya memilih kabupaten kotanya saja, tidak memilih gubernur. Sudah jelas, kapanpun di Jogja itu Hamengkubuwono-nya menjadi gubernur. Paku Alamnya menjadi wakil gubernur, itu kan pilkada asimetris. Itu juga di Papua. Di Papua ini kan pencalonannya diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, bahwa pencalonan pilkada di Papua itu, calon gubernur, calon bupati itu harus setujuan MRI, Masyarakat Rakyat Papua. Ini sebenarnya pasal 18 di Undang-Undang ini juga mengakomodir terkait dengan adanya pilkada asimetris yang saya sebutkan di awal, bahwa ada pilkada yang dilaksanakan itu perbedaan dikarenakan satu daerah memiliki karakteristik, memiliki kekhususan dalam aspek administrasi, budaya, ataupun aspek strategis lainnya. Dan Aceh ini masuk dalam aspek strategis lainnya. Nah kemudian, bahwa pilkada Aceh 2022 itu perintah undang-undang juga, yaitu Undang-Undang 11 2006 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Artinya pilkada Aceh ini jangan hanya dilihat dalam pasal 201 di Undang-Undang 10 2016, yang menyatakan pilkada akan serentak di November 2004 di pasal 5-nya. Tetapi juga harus dilihat pasal 199 di Undang-Undang 10 2016 yang menyebutkan di pasal 199 itu clear menyebutkan bahwa
daerah yang diatur dengan urusan sendiri berlaku. Undang-undang ini berlaku di penyelenggaraan pilkada di Provinsi Aceh, DKI, DIY, Papua, dan Papua Barat sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri. Nah, artinya Aceh, DKI, DIY, dan Papua itu diatur dengan undang-undang sendiri. Nah, sebab itu tidak ada lagi misalnya pertanyaan keraguan, jadi enggak 2022. Sedangkan pemerintah ini kalau kita lihat dalam undang-undang pemerintahan Aceh, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota itu punya kewajiban seperti pasal 65 ayat 3 ayat 4. Yaitu kewajibannya apa? Menganggarkan anggaran pilkada untuk pemilihan gubernur dan menganggarkan anggaran pilkada untuk pemilihan bupati dan wali kota dari APBA dan APBK. Ini kewajibannya. Sekarang kewajiban kita penyelenggara itu sudah selesai. Kita sudah ajukan rancangan tahapan, kita sudah ajukan rancangan anggaran, dan tinggal actionnya di pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten. Tapi sederhananya, yang sayangnya kita masih ada pertanyaan dari pemerintah, baik pemerintah di kabupaten kota, pemerintah Aceh, jadi nggak nih pilkada 2022? Ini amanah undang-undang. Ya, amanah undang-undang diatur dalam Undang 11 dan Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, hanya saja kita KIP ini kan juga memiliki hierarkis kelembagaan. Dalam pasal 1 ayat 12 itu disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, ayat pasal 1 ayat 12 UPA menyebutkan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota adalah bagian daripada KPU RI. Yang pertama. Kemudian kalau kita lihat di pasal 5 ayat 4 Undang-Undang 10 2016 juga menyebutkan rincian tahapan jadwal penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ditetapkan oleh KPU RI. Maka kita bersama-sama sudah merancang tahapan ini bersama kabupaten kota, merancang rancangan tahapan, sudah kita serahkan kepada pemangku kepentingan, DPRA dan pemerintah Aceh. Kita dorong pemerintah Aceh, kita dorong DPRA yang sudah kita lakukan di pertemuan Komisi 1 DPRK Aceh, sebagaimana disebutkan oleh Bang Musriyadi. Bahkan ada satu poin yang belum dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, yaitu mengundang semua pemerintah kabupaten kota untuk melakukan rakorpimda terkait kesiapan pilkada 2022. Nah, sayangnya ini sampai sekarang di tingkat provinsi juga itu tidak dimasukkan usulan anggaran kita dalam KUAPAS. Bahkan di sejumlah kabupaten kota mayoritas juga belum dimasukkan di KUAPAS. Nah, ini kan menjadi kendala. Nah, saya berpikir seperti ini Pak Indra dan kawan-kawan semua penarasumber. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Doli bahwa undang-undang revisi pemilu yang akan menjadi kodifikasi di undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang pemerintah daerah, kemudian juga undang-undang pilkada, menjadi sebuah undang-undang, ini akan selesai di pertengahan, tadi sampai kali Pak Doli, pertengahan tahun 2021, Juni atau Agustus 2021. Nah, artinya kalau melihat pasal 65 UUPA, waktu tahapan pilkada ini sangat mepet sekali kalau itu selesai di pertengahan tahun 2021. Artinya kita tidak sampai punya waktu 18 bulan. Nah, sebenarnya kalau itu kita menunggu itu menjadi kendala. Kalau kita masih berpegang bahwa norma hukum yang masih berlaku adalah Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, yang itu belum pernah dicabut atau belum pernah dibatalkan, atau belum ada undang-undang yang merubahnya. Di samping ada Undang-Undang 11 tahun 2000. Di samping ada Kanun Aceh nomor 12 tahun 2000. Saya kira seperti itu, Bu Eva. Saya menyambut baik webinar hari ini, dan ini sebenarnya harus kita tegaskan kepada semua pihak pemangku kepentingan di Aceh bahwa pilkada Aceh ini tidak ada kendala sebenarnya secara regulasi. Ada Undang-Undang 10 2016 pasal 9 yang menjamin pelaksanaan pilkada di Aceh. Kemudian ada Undang-Undang 11 2006. Tinggal sekarang bagaimana komitmen kita penyelenggara kan siap kapan saja. Ya, sebagaimana Pak Muhammad sampaikan tadi, kita nggak terpengaruh dengan siapapun. Ya. Kita siap kapanpun melaksanakan pilkada, tapi ingat bahwa ada yang diatur dalam UUPA, ada Undang-Undang 10 2016, yang itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk melaksanakan pilkada di 2020. Saya kira demikian Bu Eva, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Munawar ya. Lebih ditegaskan lagi sama Pak Munawar bahwa kita di secara penyelenggara sih siap-siap aja gitu. Baik, terima kasih Pak Munawar. Tadi sudah banyak sekali ya disampaikan oleh narasumber kita. Dan sekarang mungkin untuk lebih memperdalam lagi apa yang kita diskusikan dan juga bisa lebih interaktif dan membuat diskusi ini lebih dialogis, kita mengundang partisipan yang ingin bertanya. Bisa langsung raise hand ya di kolom chat kita. Kalau memang tidak bisa berbicara secara langsung juga bisa di kolom chat mengetik tanya namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya langsung singkat dan ditujukan kepada siapa. Karena ini waktu juga sudah sedikit di penghujung, ini kita punya waktu sekitar kurang lebih 25 menit mungkin ya untuk sesi tanya jawab. Langsung saja ini ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat. Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Pak Munawar masih di sana, Pak? Oh, ini ada Pak Haris ya. Pak Haris, Teguh Haris Muzani. Pak Haris bisa mendengar saya? Halo. Baik. Tes. Baik, Pak Haris. Langsung pertanyaannya singkat aja ya dengan topik yang kita bicarakan hari ini dan ditujukan kepada siapa. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya Haris dari KIP Blog Sungai. Jadi sebenarnya yang sudah apa tadi pertanyaan-pertanyaan di benak kami tadi sudah terangkum tadi dari Pak Munawar ya, terkait dengan pilkada asimetris yang sangat jelas dibahas. Bahwasanya memang kalau menurut kami begini juga tidak ada lagi hari ini pertanyaan apakah pilkada ini jadi atau tidak jadi, karena ini juga berkaitan dengan aspek kekhususan kita. Jadi kalau menurut kami juga di Undang-Undang Pemerintah Aceh sudah tegas bahwasanya skema periodik pilkada adalah 5 tahun sekali. Sehingga ketika kita tidak mempertanyakan kembali apakah jadi tidak jadi menunggu pusat, juga banyak kendala menurut kami. Pertama juga di tingkat pusat dari hasil pembicaraan Bang Doli tadi, itu sepertinya masih dalam wacana, masih ada beberapa skenario yang disusun. Kemudian juga sepertinya hasil dari pilkada 2022 kalau kita menunggu dari pusat, itu sepertinya masih menunggu dari hasil pilkada 2020, karena bisa jadi nantinya hasil pasca pemungutan suara nanti akan ada timbul klaster-klaster pilkada ya. Maksudnya ada pelanggaran protokol kesehatan, kemudian menimbulkan banyak korban dari pandemi ya. Bisa hal tersebut terjadi karena di tahapan yang sebelumnya sejumlah pelanggaran protokol kesehatan sudah terjadi. Jadi jangan-jangan kalau nunggu pusat dikhawatirkan nggak jadi 2021 karena 2022 karena di 2020 ada pengalaman gagal misalnya. Nah, saya kira hal demikian juga perlu kita tegaskan bersama bahwasanya terlepas daripada apapun yang terjadi di 2020 atau bagaimana wacana tingkat pusat, kita harus menegaskan sendiri bukan pada pertanyaan jadi atau tidak jadi, namun apakah pemerintah daerah hari ini sudah siap melaksanakan pilkada 2022. Karena seperti yang dikatakan tadi oleh sejumlah pemateri bahwa aspek regulasi semuanya itu kita tidak ada masalah untuk melaksanakan pilkada 2022. Namun memang harus dijelaskan juga oleh pemerintah daerah. Jadi maksud saya di Komisi 2 apa tadi yang anggaran tadi DPRK mungkin perlu juga penegasan kalau memang sudah dialokasi namun di pusat nggak jadi, apa langkah yang diambil pemerintah daerah nantinya terkait dengan dana tadi. Apakah kita tetap melanjutkan pilkada 2022 karena itu menegaskan kekhususan kita pilkada Aceh, atau memang kita tetap tunduk pada pusat. Karena kalau bagi kami pilkada Aceh hari ini sejak awal itu sudah berbeda dengan daerah lain. Maksudnya kita sudah ada calon independen yang dulunya tidak ada itu. Kemudian ada partai lokal. Di sini sendiri sudah jelas. Bosnya Aceh itu adalah memiliki pilkada asimetris yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Sehingga saya kira juga sudah bisa kita keraguan-keraguan terhadap pilkada ini kita hilangkan sehingga tetap kita jalankan amanah UPA. Saya kira
Singkat saja demikian, Bu Eva. Pertanyaannya ke siapa, Pak Haris? Pertanyaan saya mungkin lebih ke dari anggota DPRK tadi. Seandainya nantinya dialokasikan dana kan, namun ada dari pusat mungkin ternyata tidak jadi kata pusat. Udah ada. Itu apakah kita tetap lanjut atau bagaimana? Itu mungkin perlu kejelasan kami sikap dari pemerintah daerah. Nah, mungkin demikian, Mbak Eva. Ini dari pemerintah daerah yang diharapkan pertanyaan ditujukan kepada Pak Faisal atau ke? Iya. Boleh dari pihak pemerintah daerah, dari DPRK juga. Andai kata alokasi sudah alokasikan namun pusat tidak jadi, itu lantas sebagai apa sikap yang diambil oleh pemerintah daerah? Demikian menurut saya. Baik, terima kasih Pak Haris. Kalau tadi bertanyanya sikap dari pemerintah daerah, berarti ini arahannya pertanyaannya ke Pak Faisal ini. Mungkin Pak Faisal bisa menanggapi sedikit, Pak. Oke, terima kasih Bu Eva. Tentunya kalau pertanyaan itu juga kita tidak bisa menjawab ya. Kita kan bagaimana pemerintah Aceh nanti, gitu kan. Tapi yang pastinya kita siap saja, walaupun tidak jadi di 2022, kita tetap anggarkan untuk menjaga-jaga pemilu ini dilaksanakan. Maka jauh hari sebelumnya kita sudah menganggarkan sebenarnya. Cuma kita belum bahas dengan KIP, anggaran yang ditentukan berapa, apa aja tahapannya, itu saja. Tapi tetap anggaran kita laksanakan, walaupun tidak jadi, ya itu kan bisa disilupakan di perubahan nantinya, dialihkan di perubahan. Itu mungkin gue Pak. Baik, terima kasih Pak Faisal. Mungkin kita bisa bertanya juga ke tanggapan dari Pak Muhammad nih Pak. Kira-kira kalau tadi nggak dapat persetujuan nih dari pusat, nih kira-kira gimana nih? Seperti pertanyaan Pak Haris tadi. Silakan Pak Muhammad. Bisa di-unmute dulu Pak, speakernya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Dan terima kasih juga ke Ampun Haris. Itu Ampun Haris dulu di Banda Aceh, tapi hari ini itu udah di Kota Lusmame. Bagus, baik sekali pertanyaan Ampun Haris. Itu sebenarnya, saya sedikit ke belakang, sebenarnya itu tidak betul apa yang dikatakan oleh Tuko Haris. Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan jadi atau tidak jadi di 2022. Tadi juga dalam materi saya sudah sangat jelas, walaupun berbeda sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Munawar dari KIP Aceh. Tapi kalau saya kenapa tidak melihat dan tidak pernah menyebutkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu. Karena saya pikir, karena ini Pilkada 2022 hanya yang ada di Aceh. Pilkada itu tidak ada, tidak bersamaan atau tidak serentak dengan daerah lain. Maka saya otomatis hanya melihat perintah undang-undang. Ya, Undang-Undang UPA itu tadi dan juga Kanun Nomor 12 2016. Maka tidak ada alasan dan sebenarnya tidak ada alasan oleh siapapun, tidak ada alasan bahwa pilkada di Aceh ini, kalau ini bicara undang-undang kan, bukan pendapat pribadi ya, jangan salah. Ini bahwa bicara regulasi yang ada. Tidak ada alasan bahwa pilkada ini tidak di 2022, walaupun seperti yang diuraikan oleh Bang Doli itu tadi. Ini sangat jelas bahwa, dan juga baru ini ada putusan atau keputusan MK lagi itu, dititipkan dengan 3 item itu tadi. Salah satu bahwa segala sesuatu yang menyangkut dengan Aceh itu berlaku undang-undang pemerintah Aceh. Sekali lagi bukan kata saya, tapi itu keputusan Mahkamah Konstitusi di 2017 yang lalu. Maka pemerintah kalaupun memang ini sedikit permasalahan, seandainya pemerintah kabupaten kota sudah mengalokasikan anggaran pilkada, bagaimana dengan provinsi misalnya yang tidak seperti diuraikan oleh Pak Munawarti itu tadi, tidak dimasukkan, tidak diusulkan oleh PKS. Nah, ini yang hanya persoalan. Tapi saya pikir karena ini internal kita, kalaupun pemerintah Aceh belum mengalokasikan atau belum tidak mengusul anggaran pilkada di anggaran 2021 yang sebentar lagi akan dibahas, inilah sebenarnya yang perlu dilakukan rakor oleh, kalau seandainya provinsi tidak membuat, dibuat oleh kabupaten kota, diundang provinsi, kebalikan itu saja. Jangan hanya melihat bahwa rakor ini diselenggarakan oleh provinsi. Ini apa ide ini? Belum tidak aturan yang lazim bahwa rakor itu dibuat oleh provinsi, diundang
pemerintah kabupaten kota sehingga dibicarakan Pilkada 2022 sebelum terlambat. Karena proses Pilkada 2022 dimulainya di 2021. Paling telat itu April sudah dimulai. Sudah mulai tahapan. Coba kalau seandainya itu sudah dialokasikan anggaran baik tingkat provinsi maupun kabupaten yang harus diselenggarakan pilkada di 2022 sesuai dengan amanah Kanun nomor 10 2016 pasal 101 ayat 3. Nah, itu secara otomatis bahwa KIP Aceh itu nanti harus menetapkan jadwalnya dan tahapan. Mungkin itu yang bisa saya tambah, Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada yang ingin bertanya lagi, karena waktu kita sudah tidak lama. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin dari Parpol ini ada yang ingin bertanya? Kami berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Masih pada di sana ya Bapak Ibu ya? Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan isu yang kita bahas hari ini? Sayang sekali memang Pak Doli sudah tidak bersama kita ya. Tapi mungkin ada penanya yang ingin bertanya kepada narasumber yang lain. Atau ada dari pihak Parpol ini yang ingin bertanya langsung. Ini data Pak Mahfud, ada Pak siapa ini beberapa dari Parpol, dari partai. Atau juga dari yang lainnya. Sepertinya udah pada ini ya, memang mau pilkadanya di 2022 nih. Pak Musliadi? Pak Musliadi masih bersama kita, Pak? Pak Musliadi? Pak Musliadi masih bersama kita di sini, Pak? Pak Musliadi? Ya, siap. Ya, Bapak mungkin bisa menanggapi sedikit dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Munawarsyah dan juga ada pertanyaan juga tadi tersinggung sama Pak Haris ya. Seandainya nggak ada, itu gimana? Terus tadi Pak Munawar juga sudah banyak memberikan komentar. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Saya pikir sangat jelas tadi disampaikan oleh Anda saya Bang Munawar dan juga oleh Bang Rudi tadi bahwa pemilih pilkada ini kan jelas sangat diatur di dalam sebuah regulasi. Jadi kita tidak ada lagi khilafiyah tentang proses pelaksanaan pilkada dan malahan kita apresiasi sekali kepada KIP Banda Aceh. Mereka yang hari ini sebagai awal saya sampaikan bahwa mereka sangat intens untuk berkomunikasi dengan pemerintah Kota Banda Aceh dan juga legislatif. Dan sampai hari ini kami sebagaimana disampaikan oleh asisten satu Pak Faisal bahwa tahun 2021 ini kami sudah mengalokasikan tahap pertama tentang penganggaran pelaksanaan pilkada pada APBK 2021. Tentunya sebagai awal saya ceritakan tadi juga tadi bahwa ini kan ada dua tahap. Kalau pilkada kita sudah sepakatin antara koordinasi antara KIP Kabupaten Kota dengan KIP Aceh di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, tentunya inilah harus dikejar. Dan yang tertinggal cuma satu, saya pikir bahwa hasil rekomendasi rakol yang dilakukan oleh DPRA kemarin, yang belum dilakukan adalah pemerintah Aceh, dalam hal ini mungkin DPRA juga, harus melakukan rakol dengan pemerintahan Bupati dan Wali Kota untuk merumuskan bersama. Saya lihat bahwa tadi kekhawatiran. Saya yakin tadi Teguh Arif, saya pikir masih di Banda Aceh. Nah, beliau mungkin juga kendala juga atau di Aceh Utara. Mungkin hari ini belum ada proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Banda Aceh. Di Banda Aceh juga melakukan sebuah inovasi, saya pikir. Kalaupun persoalannya jadi tidak jadi, saya pikir secara kekuatan regulasi sudah dijawab tadi oleh Pak Faisal. Tapi kita berharap bahwa undang-undang PA ini kan juga memberikan sebuah kekuatan spesialis kepada kita, seperti daerah-daerah seperti sampai ke Munawar lagi, tadi seperti di Jogja, di Papua dan sebagainya. Tentunya biasanya
kita regulasi itu turun biasanya itu. Karena kita juga harus izinnya dengan Kemendagri. Itu biasa last minute biasanya saya pikir. Saya pikir itu tidak ada kendala. Tapi hari ini perlu dipahami oleh kita sama bahwa pemerintah atau pemerintah KIP dan Bawaslu Kabupaten Kota harus koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah dan juga daerah dan juga KIP Aceh itu melakukan koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota Aceh untuk merumuskan tahapan ini. Tapi kalau ini terlambat, jadi tahapan kita mengganggu. Karena kalau seandainya pilkada kita jadi 2022, tentu tahapannya kan akan mulai di pertengahan Juli sebagainya. Nah, saya pikir akan menjadi sebuah referensi sehingga apa yang menjadi sebuah harapan kita secara regulasi, saya pikir ini tidak ada terjadinya sesuatu yang menjadi sebuah hambatan terhadap pelaksanaan pilkada di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Saya pikir, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Musriyadi. Sedikit mungkin Pak Munawar masih di sana, Pak? Oh ya, Iya Pak, sedikit saja ya tadi seperti juga disampaikan Haris bahwa kalau tadi dari Bapak sampaikan juga bahwa sebenarnya dari level pemerintah Aceh juga sudah melakukan ada rakor tadi juga kesepakatan dari semua DPRK seluruh Aceh untuk pelaksanaan pilkada ini. Tapi tetap tadi juga Bapak sampaikan bahwa kita secara hierarki harus membutuhkan persetujuan dari pusat. Nah, gimana nih Pak? Waktu itu kan sudah semakin mepet nih. Kira-kira kualitas dari pilkada nantinya di 2022 itu seperti apa dengan waktu yang mungkin agak sedikit mepet ini, Pak? Ya, Bu Eva, selain kita berkejar dengan waktu, sebenarnya kita KIP Aceh dan juga kawan-kawan kabupaten kota memahami juga bahwa sebenarnya KIP Aceh sendiri itu sudah koordinasi intens dengan KPU RI. Dalam beberapa Kerpim ya, kita menyampaikan terhadap proyeksi Pilkada Aceh 2022. Sehingga Pak Ilham sebagai koordif kita di Aceh atau koordinator wilayah Aceh itu mengadvis kita untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Aceh dan meminta kita untuk mengkomunikasikan ini. Dan kita secara kelembagaan itu sudah mengkomunikasikan ini dengan pemerintah Aceh. Dari usulan anggaran, dari usulan rancangan tahapan. Bahkan ada satu hal yang hari ini kita tunggu dari pemerintah Aceh, yaitu kita minta pemerintah Aceh melakukan Rakor-Pimda, yang itu belum dilaksanakan. Yang kedua, kita meminta kepada pemerintah Aceh melalui DPRA agar ada tim dari kita di sini, yaitu pemerintah Aceh dan DPRA berikut dengan KIP Aceh dan Panwas untuk melakukan pertemuan strategis dengan pemerintah pusat, yaitu Kemendagri dalam hal ini, kemudian KPU RI, dan kemudian di Komisi 2 DPR RI untuk kita sampaikan proyeksi Pilkada 2022 sehingga tidak ada lagi pertanyaan jadi nggak Pilkada 2022 di Aceh. Kita harus sampaikan, harus spek ini ke pemerintah pusat sehingga agenda perubahan undang-undang ini yang masih lama selesainya tidak terganggu dengan agenda Pilkada 2022 di Aceh dan diatur dalam Undang-Undang 11 2006. Nah, mengapa saya tadi menyinggung Undang-Undang 10 tentang pilkada? Karena dalam Kanun 12 tahun 2016 menyebutkan dalam konsiderannya bahwa salah satu dari keluarnya kanun ini adalah harmonisasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 2015 yang kemudian turunan terakhir sampai perubahan terakhir Undang-Undang 10 2016. Nah, artinya ada sebenarnya kewajiban pemerintah Aceh yang kita lihat secara fakta nyata abai. Yang pertama, pemerintah kabupaten kota itu sampai sekarang belum mendapatkan advis dari pemerintah Aceh agar melaksanakan pembahasan anggaran bersama KIP kabupaten kota yang sudah kita arahkan untuk mengusulkan anggaran. Yang kedua, pemerintah Aceh belum melakukan langkah-langkah mengundang semua bupati dan wali kota, DPRK seluruh Aceh untuk melakukan Rakor-Pimda yang sebagaimana biasanya dalam menjelang pilkada. Kemudian yang ketiga, kita sudah mendorong pemerintah Aceh melalui DPRA untuk segera melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, Komisi 2 DPR RI, KPU RI, Bawaslu. Kita sampaikan proyeksi Pilkada Aceh 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan ada Undang-Undang 10 2016 yang belum pernah dirubah. Jangan menunggu selesainya undang-undang yang baru ini. Nah, seperti itu. Sehingga intinya saya ingin sampaikan, penyelenggara semua saya yakin siap melaksanakan pilkada di 2022 dan semuanya memiliki pemahaman yang sama, pilkada 2022. KPU RI juga menghargai pengaturan dalam pasal-pasal 65, pasal 66 dalam UU itu sudah kita sampaikan dalam Kerpim tingkat pusat. Nah, tinggal sekarang
aware-nya ada di pemerintah Aceh. Pemerintah care nggak atau aware nggak dengan hal ini? Nah itu kan karena tadi disampaikan oleh Bang Faisal dan Bang Siladi, kalau pemerintah Aceh masih ragu ya, walaupun sudah tanda tangani kesepakatan di DPRA, lalu masih ragu, menunggu segala macam, tapi tidak menjemput bola dengan cara melakukan pertemuan yang strategis dengan pemerintah pusat, Kemendagri, Komisi 2 dan KPU. Nah ini proyeksi pilkada ini akhirnya kita sebagai penyelenggara yang terlalu ngotot untuk seakan terlalu ngotot untuk pilkada 2022, padahal kita salah satu sumpah jabatan kita adalah melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Nah ini yang selalu kita menjadi komitmen kita. Nah sekarang kita tagih komitmen pemerintah Aceh. Nah itu sudah kita lakukan dalam sejumlah pertemuan. Kami di KIP Aceh ini sudah 2-3 kali pertemuan dengan pemerintah Aceh. Yang pertama membahas anggaran, sudah diminta kita pilah 2 tahun anggaran, kita pilah. Ya, mana yang menjadi irisan kabupaten kota sudah kita buat. 2021 berapa kebutuhan, 2022 berapa kebutuhan. Lalu kita diminta membentuk tim kecil untuk pembahasan anggaran, sudah kita bentuk. Lalu kita diminta untuk melakukan usulan beberapa revisi undang-undang, sudah kita undang divisi hukum seluruh KIP Aceh. Nah, lalu sampai sekarang tiba-tiba ya kita lihat dalam KUHPS tidak diusulkan dengan alasan belum ada jawaban atau belum ada di komponen atau e-budgeting dalam penganggaran pilkada di 2022. Nah ini sebenarnya harus bola ini sudah kita tendang, sudah kita sepak pada pemerintah Aceh. Ayo pemerintah Aceh, kita sudah komit nih konsisten terhadap Undang-Undang 11 2006 untuk pilkada 2022. Pemerintah Aceh bagaimana? Nah ini makanya tadi disampaikan oleh Pak Musradi, ada Kemendagri, ada KPU RI, ada Bawaslu RI, ada Komisi 2 DPR RI yang harus kita proyeksikan kepada mereka. Makanya kita bantu kawan-kawan Forbes DPR RI yang dari asal Aceh. Dan insya Allah dalam 2 hari ini kita akan pada pertemuan dengan Bang Nasir Jamil di KIP Aceh untuk proyeksi ini. Yang Bang Nasir Jamil juga anggota Komisi 2 DPR RI. Dan dalam rangka kita menyampaikan pada Bang Nasir Jamil dan kawan-kawan di Forbes DPR RI bahwa Pilkada Aceh 2022 itu adalah satu perintah undang-undang sebenarnya Pak Muhammad sampaikan. Nah itu tidak mau harus kita laksanakan. Dan pemerintah Aceh harus punya satu komitmen konsistensi untuk hal ini. Saya kira seperti itu Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Munawar. Sangat detail ya tadi responnya. Terima kasih sekali atas waktunya juga. Seperti kita sudah di ujung acara, tapi sebelum closing kita minta closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama kita minta kepada Pak Musriyadi, closing statement-nya Pak. Pak Musriyadi. Pak Musriyadi. Kita mintakan closing statement-nya Pak Musriyadi. 2 menit saja Pak. Pak Musriyadi. Pak Musriyadi, iya di-unmute dulu Pak. Pak, ya silakan Pak. Iya silakan Pak, kita mintakan closing statement-nya Pak. Yang pertama adalah kita atas nama DPRK Kota Banda Aceh, kita yang atas nama DPRK Kota Banda Aceh dalam hal ini Komisi 1 memberi apresiasi biasa kepada Kota Banda Aceh dalam melakukan webinar terhadap pelan pilkada Kota Banda Aceh. Saya pikir kami atas nama legislatif siap untuk melakukan berbagai upaya terhadap apakah proses penganggaran atau memedia terhadap penyelesaian anggaran dengan koordinasi. Dan kita bahwa jadwal yang telah disusun dan disaking bersama DPR dan DPR dan juga KIP dan juga kota KIP seluruh kota ini agar tidak dikendala. Dan kita berharap bahwa jadwal ditentukan tanggal 22 bulan 2 dan 2022 terasi dengan bagus dari Kota Banda. Saya itu Bu Eva, terima kasih. Maaf saya kurang. Bila berhak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Musriyadi. Selanjutnya kita mintakan closing statement dari Pak Muhammad. Silakan Pak. Pak Muhammad. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Eva. Terakhir, kami pikir ketidakpastian Pilkada Aceh 2022 sehingga KIP juga membahas tentang ini, apakah jadi Pilkada Aceh di tahun 2022, itu diduga berat oleh banyak pihak
akibat munculnya desakan dari kelompok tertentu dan sejumlah tokoh politik agar pemerintah Aceh lebih memilih pada tahun 2024. Ya, atau berkiblat kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sikap itu sebenarnya ini merupakan suatu hal yang konyol karena dianggap melawan undang-undang kekhususan dan keistimewaan Aceh. Mungkin itu semoga didengar oleh semua pihak sehingga insya Allah seperti yang sudah diuraikan lebih panjang bagaimana sistemnya sebenarnya oleh Pak Munawar sehingga Pilkada Aceh ini betul-betul terlaksana di 2022 sesuai regulasi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad. Selanjutnya kita mintakan Pak Faisal sedikit closing statement-nya saja Pak. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal, asisten pemerintahan mewakili pemerintah kota. Tentunya mendukung sepenuhnya undang-undang kekhususan ya yang diberikan Undang-Undang 11 2006, maka kita harus memanfaatkan undang-undang tersebut karena undang-undang tersebut sudah diberikan kekhususan ke Aceh, maka kita harus laksanakan undang-undang tersebut. Dan pemerintah Kota Banda Aceh siap melaksanakan pemilu, mendukung sepenuhnya pemilu 2022 dan saya dilaksanakan, maka kita mendukung sepenuhnya dan kita akan bahas segera anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk pemilu bersama dengan DPRK dan juga KIP Kota Banda Aceh. Mungkin demikian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faisal. Mungkin di akhir acara kita minta juga sedikit closing statement dari pemantik diskusi kita hari ini, Bapak Indra Milwadi, Ketua KIP Kota Banda Aceh. Pak Indra masih bersama kita, Pak? Masih. Ya, silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Saya pikir dalam pelaksanaan webinar ini, kalau saya itu ada dua poin yang saya ingin tersampaikan. Yang pertama itu adalah terkait dengan hari ini kalau di level kita di regional, baik di kota maupun di provinsi, di Aceh, kita sepertinya sudah sangat memahami dan bersepakat bahwa memang pelaksanaan pilkada itu terutama terkait dengan waktunya ataupun hal lain sepanjang diatur dengan undang-undang khusus, undang-undang pemerintahan Aceh, kita mengikuti undang-undang pemerintahan Aceh. Tapi yang kita ingin sounding, apakah hal ini juga suasana kebatinannya juga sama dialami oleh para stakeholder yang di tingkat pusat, baik mungkin kalau KPU tadi sudah disampaikan oleh Pak Munawar bahwa KPU concern soal ini, tapi kemudian bagaimana dengan pemerintah pusat, bagaimana dengan DPR RI, maka ini kita bawa, kita perdengarkan agar ini bisa dijadikan perhatian oleh para tokoh di tingkat pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin kita sounding adalah kita ingin melihat sebenarnya, kalau untuk saya, bagaimana kesiapan kita di Kota Banda Aceh. Alhamdulillah dari penyelenggara, ya, dari DPRK, dari Pemko, ini kalau Banda Aceh ini mungkin sudah 200% siapnya, bukan 100%. Kalau Pilkada 2022 memang ini kita sudah siap, nggak ada lagi pertanyaan. Ini yang mau kita mau tes juga, tes the water kan, supaya juga kita bisa lihat. Dan terbukti pada webinar ini confirm sekali gitu. Jadi saya pikir itu. Tapi terkait dengan undang-undang kekhususan, saya pikir ini ada persoalan dengan undang-undang kekhususan Aceh ini, karena di daerah lain itu nggak pernah ada pertanyaan. Misalnya di Jogja, apakah kita pilih aja gubernur, kita bikin pemilu gubernur itu nggak ada. Atau di DKI, ayo kita pilih wali kota, nggak ada. Atau DPRK-nya, atau DPR kabupaten kotanya itu nggak pernah ada dikotomi seperti itu. Tapi di Aceh itu terjadi, ya, dari mulai pencabutan pasal 57 dan pasal 60 UPA misalnya oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 yang digugat kemarin, termasuk Pak Muhammad menjadi salah satu pihak terkaitnya kemarin. Jadi kemudian sekarang lagi masalah pilkada ini masih terombang-ambing. Saya pikir kita perlu satu strategi advokasi bagaimana meyakinkan dan memastikan bahwa aturan-aturan kekhususan Aceh, terutama terkait dengan kepemiluan, itu bisa kita laksanakan sepenuhnya sesuai dengan aturan yang
diatur khusus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Saya pikir tadi disampaikan Pak Munawar bahwa ya ini tadi termasuk ini tugas teman-teman di partai politik yang sudah mengirimkan wakil-wakilnya menjadi anggota DPR RI. PAN ada kan gitu, kemudian PKS juga ada. Mungkin ini bisa disampaikan agar pelaksanaan Undang-Undang Pusat Aceh itu memang benar-benar secara utuh bisa kita laksanakan. Mungkin demikian. Kemudian tadi di awal mungkin saya buru-buru karena pesan dari Bapak Ahmad Doli, beliau itu sangat ada kepentingan lain sehingga saya agak buru-buru mungkin luput. Saya ucapkan terima kasih. Ini Pak Musriadi dan Pak Faisal ini mengikuti acara dari Langsa ya Pak ya. Nah, jadi beliau berdua ini ada kegiatan tapi masih menyempatkan diri sebagai bentuk komitmen dukungan kepada KIP Kota Banda Aceh. Terima kasih juga kepada Pak Muhammad yang sudah mempersiapkan, Pak Munawar, kemudian rekan-rekan komisioner KIP Kabupaten Kota se-Aceh, ya. Kemudian juga partisipan ini ada beberapa partisipan yang memang selalu setia, selalu hadir. Ada Pak Sekretaris juga, Pak Rahmat, ya. Kemudian teman-teman dari partai politik, ini ada Pak Arida, ada nih anggota Dewan kemarin, ya. Kemudian Pak Husni, ya. Ada Ketua PDIP juga nih, Ketua PDIP Kota Banda Aceh. Ya, jadi ini terima kasih. Ikuti juga para komisioner KIP Kota Banda Aceh yang selalu ini, Pak Yusri dengan siaran-siaran langsungnya ya, ikuti juga media sosial KIP Kota Banda Aceh, ada Facebook, ada Twitter ya, ada YouTube. Sampaikan saran-saran, mungkin nanti untuk perbaikan kegiatan kita, kemudian juga mungkin masukan-masukan apa-apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Mungkin terima kasih banyak, mudah-mudahan sukses untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk semua kru yang sudah mendukung acara ini, Bu Eva, moderatornya luar biasa, sudah 3 kali ya. Mudah-mudahan bisa jadi moderator untuk acara-acara level nasional nanti. Bila Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber atas waktu dan kesediaannya untuk sharing bersama kita di sini. Seperti tadi disampaikan semuanya hampir dari luar kota ini. Dan semoga semangat dan juga inspirasi yang disampaikan oleh narasumber tadi juga bisa disambut positif oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Tadi sudah dapat disimpulkan bahwa kita dari secara penyelenggara dan juga Pemko dan juga tadi pihak legislatif juga sangat mendukung untuk pelaksanaan pilkada di 2022. Hanya saja kita saat ini menunggu dari keputusan dari pemerintah pusat. Baik, terima kasih juga kepada semua yang sudah hadir di sini ya, yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Nanti akan ada pengiriman e-sertifikat yang akan dikirimkan ke panitia langsung ke emailnya sesuai dengan email yang didaftarkan di registrasi form. Baik, di akhir mungkin untuk kita mengambil dokumen bersama, dokumentasi bersama. Kita mintakan kepada semuanya untuk bisa menghidupkan videonya, Bapak Ibu. Bisa dibukakan videonya semua untuk kita ngambil foto bersama. Kenang-kenangan Bapak Ibu. Operator, silakan. Udah, Ki? Kode-kode. 1, 2, 3, see you ya semua ya. Lanjut, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Lanjut, slide selanjutnya. Terima kasih Pak, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Kiki. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Kami mohon minta masukan dan saran pada kami bisa disampaikan melalui Facebook kami. Dan semua diskusi kita tadi sudah terrecord yang akan kita upload juga di channel YouTube KIP Kota Banda Aceh. Dan jangan lupa kami masih ada webinar nasional seri keempat yang akan diinformasikan lebih lanjut. Kami sangat berharap semua yang ada di sini nantinya bisa kembali bergabung di kita. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dari panitia apabila ada kesalahan atau dia yang kurang berkenan. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bere.
Terus stop live itu. Stop.